Bab 3141, Subscribe Penatua. Leher Balgai menjadi lebih merah dan lebih merah. Sepertinya ada darah yang membasahi itu. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah dan menakutkan. Sepertinya itu mengencangkan dan akan mematahkan lehernya. Meskipun Balgai telah dikombinasikan dengan Repel Evil Rhino, itu tampaknya tidak berhasil. Itu tidak bisa menghentikan darah yang mengalir. Apakah itu benar-benar kekuatan roh dewa? Hansen bertanya dengan cemberut. Repel Evil Rhino mampu mengusir kejahatan. Itu bisa mengurangi keefektifan kejahatan. Ras gen biasa tidak dapat mencapai hal seperti ini. Jika itu adalah kekuatan roh Tuhan, itu mungkin berhasil. Repel Evil Rhino hanya mengusir kejahatan. Itu tidak bisa mengusir dewa. Selama seluruh perjalanan mereka telah menggali banyak land pulse dan tidak melihat satupun roh dewa. Mereka juga belum menemukan kuil dewa. Kulit di leher Balgai menjadi lebih kencang. Itu tidak akan bertahan lama. Detik berikutnya, sepertinya kepalanya akan dipenggal. Darah mewarnai leher dan tangannya menjadi merah. Sepertinya dia kesakitan. Li Bingyu menggunakan beberapa keterampilan kombinasi gen, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil pada Blackhead War. Hansen mengerutkan kening. Dia memanggil Blood Ghost Spirit dan bergabung dengannya. Dia meletakkan tangannya di leher Balgai dan membiarkan kekuatan Blood Ghost Spirit itu memutuskan Blackhead War untuk mencoba menghentikan kekuatannya agar tidak bekerja. Itu adalah usaha yang sia-sia. Kekuatan Blood Ghost Spirit tidak dapat mencegah Blackhead War untuk masuk ke tenggorokan si botak. Pada saat yang sama, kabel penghancur Li Bingyu mulai berdarah. Wajah Li Bingyu tampak hijau. Dia segera memanggil beberapa ras gen untuk menekan kekuatan menakutkan yang berusaha memenggalnya, tetapi tidak ada yang dia coba berhasil. Hantua, aku tidak akan berhasil. Jika kamu tidak mati, pergi ke kota bambu dan beritahu ayahku bahwa aku juga akan menjadi putranya di kehidupan selanjutnya. Katakan padanya untuk menemukan seorang wanita dan membuat bayi lagi sehingga aku bisa terlahir kembali bersamanya. Balgai mencengkeram lehernya. Dia sangat kesakitan saat dia meneriakkan itu. Dia terdengar seolah-olah seseorang meremas lehernya dan tidak bisa bernapas. Denganku di sini, tidak ada yang akan mengambil hidupmu. Mata Hansen bersinar dengan cahaya yang saleh. Dia melemparkan kekuatan Sutra Kuning Suan ke leher Balgai. Aneh, kekuatan Sutra Kuning Suan menyentuh leher Balgai dan bekerja seperti penghapus. Ini menghapus beberapa garis hitam di leher Balgai. Hansen melihatnya berhasil, jadi dia menelusuri seluruh panjang garis hitam sampai Blackhead War di leher Balgai seluruhnya terhapus. Akhirnya, tidak ada jejak yang tersisa. Hansen berpikir bahwa jika Sutra Kuning Suan tidak berhasil, dia akan melanggar aturan dunia dan melihat siapa yang melakukan ini pada mereka. Jika Sutra Kuning Suan berhasil, dia tidak perlu mengalami masalah seperti itu. Garis hitam di sekitar leher Balgai telah hilang. Dia merasakan kelegaan yang tak terukur. Dia seperti seseorang yang baru saja dibebaskan dari hukuman gantung. Dia duduk di tanah dan tersentak. Kabel penahan di sekitar leher Li Bingyu berdarah. Dia mengungkapkan identitasnya dengan memanfaatkan beberapa keterampilan rahasia Wu Wei Dao Palace. Tak satu pun dari mereka berhasil. Blackhead Warrior itu seperti pisau yang mulus. Itu mengencang di sekitar lehernya. Darah di leher putih saljunya semakin kental. Itu membuatnya merasa tertekan. Hansen berlari di depannya dan meletakkan tangannya di lehernya. Li Bingyu segera merasa jauh lebih baik. Hansen melingkarkan tangannya di lehernya sampai Li Bingyu benar-benar dibebaskan. Dia tidak menderita sebanyak Balgai, tapi dia masih merasa seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Dia memandang Hansen. Kekuatan yang tidak bisa dihapus oleh keterampilan Wu Wei Dao Palace dengan mudah disingkirkan oleh Hansen. Kekuatan yang dia miliki membuatnya takut. Li Bingyu dan Hansen telah bersama sejak lama. Dia pikir orang ini sangat misterius. Dia tidak pernah bisa memperlakukan atau menganggapnya sebagai orang biasa. Garis hitam di sekitar leher Bauer tidak berpengaruh apa-apa, tapi Hansen masih menghapusnya. Dia hanya membiarkan lehernya menjaga garis hitam di sekitarnya. Dia tahu Blackhead War adalah sebuah tanda atau tanda. Blackhead War itu sendiri tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi kekuatan menakutkan yang dipenggal datang dari tempat lain menggunakan garis hitam seperti saluran. Dia meninggalkan Blackhead War padanya untuk melihat apakah mungkin untuk melacak dari mana daya pemutusan itu berasal. Setelah beberapa saat, Hansen merasa lehernya semakin kencang. Rasanya seperti ada kabel tipis yang sangat kuat yang digunakan untuk mencekiknya. Itu semakin ketat sampai akhirnya terasa seperti itu berusaha untuk mematahkan lehernya. Hansen menyentuh lehernya, tetapi dia tidak bisa merasakan kabel apapun. Dia hanya bisa merasakan kulitnya menegang di tempat Blackhead War itu berada. Hantua, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menghapus kabel penahan di leher kamu? Balgai bertanya. Tidak peduli siapa itu, jika dia mencoba menyakitiku, aku akan membuatnya membayar, kata Hansen dengan dingin. Dia tidak ingin menghapus Blackhead War. Blackhead War melepaskan kekuatan menakutkan. Dengan tingkat kebugaran Hansen, kekuatan itu tidak dapat melakukan apapun untuk menyakitinya. Meskipun kekuatan menakutkan terus meningkat, itu tidak pernah mencapai titik pengambilan darah dari leher Hansen. Garis hitam itu hanya sedikit mengencangkan lehernya. Itu seperti kawat tak terlihat yang digunakan untuk mencekiknya. Waktu berlalu, Hansen terus melawan Blackhead War. Balgai gugup mengawasinya, tapi leher Hansen belum berdarah. Air di sungai mulai menunjukkan tanda-tanda kerusuhan. Itu lebih banyak bergerak. Akhirnya, gelombang raksasa terbentuk di sungai yang luas itu.
Ombaknya lebih gila dari ombak di laut. Li Bingyu dan Balgai memandang dengan murung ke arah sungai. Mereka merasakan kehadiran yang menakutkan menyebar ke seberang sungai. Tampak bagi mereka seolah-olah sesuatu sedang bersiap-siap untuk muncul. Voila! Ubin batu berwarna hijau keluar dari air. Ini mengungkapkan punggungnya. Itu adalah atap yang terdiri dari ubin hijau. Sebuah kuil yang rusak muncul di sungai. Balgai melihat ke kusen pintu kuil tua. Dia melihat sebuah plakat dan berteriak, "Kuil Dewa Penghancur Kepala." Ini benar-benar kuil Dewa Penghancur Kepala. Kuil Dewa Penghancur Kepala yang membunuh Tuan Tian dan semua muridnya saat itu. Ini di sini. Kuil dewa sangat tua dan rusak. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan mengira itu adalah kuil yang rusak. Dengan mata Raja Merak Hansen, dia tahu kuil dewa memiliki nyala api ungu kehitaman. Itu seperti ditutupi oleh kekuatan iblis. Hansen jelas merasa ada makhluk menakutkan di dalam kuil dewa yang memandangnya, tapi keberadaan makhluk itu aneh. Hansen tidak dapat menentukan apakah itu roh dewa atau ras gen. Setelah kuil dewa benar-benar muncul dari air, Hansen dan yang lainnya dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Separuh pintu kuil tua tertutup, dan separuh lagi terbuka. Hansen mengintip ke dalam kuil dewa dan melihat altar dewa. Kuil dewa tidak memiliki patung dewa. Sebaliknya, ada guilotin yang sangat berdarah. Bab 3142 Kuil aneh guilotin adalah perangkat eksekusi yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati. Di zaman kuno, beberapa negara menggunakan guilotin untuk mengeksekusi orang secara legal. Seorang ratu terkenal pernah dibawa ke guilotin setelah dijatuhi hukuman mati. Guilotin itu tampak seperti bingkai pintu. Itu memiliki platform di bagian bawah dan bilah di atas yang tampak seperti gerbang. Ketika bilah diangkat ke titik tertinggi, kepala narapidana ditempatkan di platform di bawah. Setelah itu, tali yang menahan pisau dipotong. Pedang kecil yang seperti gerbang dan berat itu kemudian jatuh. Tidak peduli seberapa kuat leher seseorang, itu tetap saja terputus. Guilotin tingginya 12 kaki. Rangkanya terbuat dari kayu tua yang tampak seperti perunggu. Platform dan bilahnya terdiri dari logam hitam. Bingkai itu terlihat sangat berdarah. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang telah tumpah atau berapa banyak kepala yang berguling-guling di bawah mesin menakutkan itu. Seluruh guilotin penuh dengan kehadiran yang jahat dan menakutkan. Rasanya seperti roh-roh marah yang tak terhitung jumlahnya di sana berteriak kesakitan. Sebelum mereka berjalan mendekati kuil dewa, mereka sudah merasakan iblis yang tak terhitung jumlahnya menarik mereka lebih dekat ke guilotin. Hansen memeriksa guilotin. Dia melihat Balgai berjalan lurus ke arah guilotin di dalam kuil dewa. Dia tampak seperti boneka tanpa jiwa. Bahkan cara dia berjalan pun mekanis. Pria botak. Hansen meraung. Pria botak, yang berada di dekat sungai, bangun. Pria botak memperhatikan dia berdiri di sungai. Air berada di atas kakinya. Karena terkejut, dia lari kembali. Benda ini sangat jahat, kata Balgai dengan kaget. Saat aku melihat ke guilotin, aku merasa seolah-olah aku ingin meletakkan kepala aku di sana. Itu membuatku bingung. Petik 2. Tidak apa-apa, aku akan melihat apa itu. Setelah Hansen mengatakan itu, dia berjalan menuju kuil dewa. Dia merasa bahwa kuil dewa dan guilotin sangat aneh. Ini tidak seperti roh dewa biasa. Hansen telah memasuki banyak kuil dewa dan bertemu banyak roh dewa, tetapi orang-orang seperti Dewa Teratai Jahat, Qin Jun, atau bahkan orang di Aula Geno telah memberi Hansen perasaan dibatasi dan terikat. Tidak peduli seberapa kuat mereka melakukan banyak hal dengan teratur. Namun, Dewa Kepala Pemecah ini membuat Hansen merasa bahwa roh dewa sangat sombong dan sangat jahat melalui. Itu tidak seperti roh dewa biasa. Bauer duduk di pundak Hansen. Dia memegangi ikan terbang kecil. Wajah kecilnya tampak muram. Ketika Hansen melangkah ke kuil kuno, dia melihat sesuatu di balik platform pemenggalan kepala. Bilah yang terhubung ke guilotin memiliki tali di punggungnya. Tali itu tidak terikat pada apapun. Seolah-olah itu dipegang dengan tangan. Tangan itu bukan tangan manusia. Itu milik boneka. Itu adalah boneka tua yang terlihat seperti wanita yang mengenakan pakaian yang sangat mulia dan sebuah mahkota. Karena boneka itu sangat tua, ia kehilangan sebagian besar warnanya. Itu telah menyentuh banyak darah kotor dan terlihat sangat tua dan aneh. Hansen mengamati boneka itu. Mata boneka yang tadinya tertutup, kini terbuka. Mata merah darahnya mengintip ke bawah pada Hansen. Mulutnya, yang bisa bergerak, mengeluarkan tawa aneh. Kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Suaranya seperti hantu. Suara itu membuat gigi orang sakit. Itu terdengar seperti suara yang datang dari dalam neraka. Apakah kamu tahu aku? Hansen bertanya pada boneka kayu itu. Roh dewa yang asli pasti telah mengenalinya. Kuil dewa ini sangat aneh. Itu membuat Hansen bertanya-tanya apakah itu kuil dewa yang sebenarnya atau bukan. Tentu saja aku tahu. Aku telah menunggumu selama jutaan tahun. Kamu akhirnya tiba. Ayo, datanglah padaku. Jadilah dewa seperti aku selamanya. Mari kita tidak menghabiskan waktu berpisah lagi. Boneka itu tertawa melengking. Saat pita suaranya masih mengeluarkan tawa, tubuh boneka itu bergerak. Itu menarik tali hitam yang berlumuran darah. Bilahnya ditarik ke atas. Saat pedangnya terangkat, seluruh api ungu dan hitam guilotin meledak. Rasanya seperti ada puluhan ribu roh jahat yang menangis dan mengaum. Keseluruhan kuil dewa kepala hancur dikelilingi oleh api yang menakutkan, hitam, dan ungu. Ketika bilahnya naik lebih tinggi, api ungu dan hitam yang menakutkan menyala lebih kuat.
Ketika api ungu dan hitam naik, itu seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya datang mengaum dan melompat ke arah Hansen. Langit penuh bulu terbang. Tubuh Hansen meledak dengan cahaya emas. Bulu merak membentuk cincin emas. Langit penuh bulu menembaki roh jahat seperti hujan es panah. Detik berikutnya, Hansen secara mengejutkan menemukan bahwa langit yang dipenuhi bulu terbang tidak dapat merusak roh jahat itu. Itu menembus tubuh. Bulu merak itu seperti badai yang menghantam alasnya. Adegan itu pecah menjadi hujan cahaya dewa, tetapi kekuatannya tidak dapat menggerakkan guilotin sama sekali. Tidak ada gunanya, aku Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat orang biasa, mereka tidak bisa melawan dewa. Orang normal hanyalah lelucon yang menyedihkan. Patuhi aku, dan kamu bisa mencapai kekuatan yang saleh. Kamu bisa menjadi abadi seperti aku. Kamu bisa meremehkan segala sesuatu di dunia ini. Boneka itu terdengar agak gila. Suara itu menggema di seluruh pelipis. Pedang berat itu mencicit dengan suara gesekan logam yang mengerikan. Itu memperkuat perasaan bahwa segala sesuatu di dalam makam itu jahat dan menakutkan. Hansen mengerutkan kening. Kekuatan Raja Merak sayap emas yang dia pegang tampaknya tidak memberikan kerusakan sedikit pun pada guilotin. Meskipun itu sangat memprihatinkan, hal itu membantu menghilangkan semua keraguan dan membuktikan satu hal. Itu artinya kuil tua yang mereka temukan bukanlah kuil buatan manusia. Itu adalah kuil dewa yang nyata. Jika itu adalah kuil dewa sungguhan, itu berarti guilotin dan boneka di dalamnya adalah roh dewa yang asli. Ketika Hansen berada di alam semesta Geno, dia sudah sering melihat hal semacam ini. Kekuatan orang biasa tidak bekerja pada roh dewa. Untuk menyakiti dewa, seseorang membutuhkan semacam kekuatan khusus. Jika bukan karena Kinsiu atau Dewa Raja Dunia yang memecahkan penghalang ruang dan membuat aula Geno menampakkan dirinya, lebih sedikit orang yang bisa melukai roh dewa. Alam semesta kerajaan juga sama. Bahkan Raja Merak bersayap emas mutan kelas dewa tidak dapat melukai guilotin dan bonekanya. Hansen tidak yakin kekuatan mana yang dibutuhkan untuk merusak mereka. Saat dia berpikir, api ungu dan hitam mendarat padanya. Sepertinya dia ditarik oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hansen tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mendapati dirinya secara kompulsif berjalan menuju guilotin. Kemarilah, singkirkan kepalamu itu, letakkan itu dan jadilah dewa di sampingku. Menjadi makhluk yang melampaui perangkap kefanaan. Bergabunglah dengan aku dan jadilah abadi. Boneka itu terus menarik talinya sambil berteriak dan tertawa. Hansen melemparkan sutra kuning Suan untuk melawan roh jahat. Meskipun dia segera memadamkan roh jahat itu, lebih banyak roh jahat yang datang. Sepertinya mereka tidak ada habisnya. Bahkan si botak dan Li Bingyu, yang berdiri jauh dari sungai, pun terpengaruh. Li Bingyu mampu menahan sedikit, tapi si botak sudah linglung. Dia berjalan langsung ke kuil tua. Hansen siap mendobrak batasan dunia. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mematahkan guilotin, tapi dia tiba-tiba melihat ikan terbang kecil di lengan Baoer bereaksi. Itu menyemburkan api putih. Bab 3143 Pesta Kekacauan Dewa, Subscribe Penatua. Ketika api putih menyentuh roh jahat, hitam, dan ungu, itu seperti telah bertemu dengan bensin. Seluruh kuil dewa menyala dalam api. Kekuatan yang dimiliki Hansen dan Balgai lenyap. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Ketika dia melihat ikan terbang kecil memuntahkan api untuk melawan guilotin, mulut si botak terbuka lebar. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Api menakutkan itu mampu melakukan pertempuran dengan roh dewa, dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan. Seluruh kuil dewa dimandikan dengan api. Hanya altar dewa, yang memiliki guilotin, tidak terbakar. Guilotin melepaskan api hitam dan ungu dan roh jahat. Ikan terbang menekan api yang keluar darinya. Si botak berpikir tentang saat dia berbicara tentang menguliti ikan terbang dan semua hal lain yang dia katakan padanya. Dia sekarang merasa sangat bahagia. Dia senang bahwa dia tidak menuruti keinginannya. Li Bingyu terperangah. Dia sudah mengira bahwa ikan terbang kecil itu aneh. Dia tahu itu bukan ras gen tingkat rendah, tapi dia tidak berharap itu menakutkan. Itu secara efektif memerangi kekuatan roh dewa. Ras gen dengan kekuatan itu hanya menyarankan satu kemungkinan. Itu membuktikan bahwa itu pasti telah menyerap Blood Pulse roh dewa sebelumnya. Itu sudah menjadi ras gen roh dewa. Hansen juga sedikit terkejut. Sepertinya ras gen yang menyerap Blood Pulse roh dewa bisa melawan roh dewa. Di masa depan, dia hanya perlu menggunakan Case God Cord untuk mengembangkan ras gen God Spirit. Kemudian, dia tidak harus melanggar aturan dunia untuk melawan roh dewa. Sekarang, Hansen berharap naga darah itu akan berkembang lebih cepat sehingga bisa menyerap Blood Pulse naga lebih cepat. Dia tidak tahu seberapa kuat naga dewa darah setelah itu. Bagaimana mungkin ras gen roh dewa yang begitu kuat dapat menaati manusia? Boneka itu memandang ikan terbang dengan kaget. Hansen juga kaget. Hansen melihat boneka itu dan dengan dingin bertanya, "Sekarang, bisakah kamu memberitahuku dari mana asalmu?" Boneka itu tidak bisa berkata-kata. Itu tidak mungkin roh dewa biasa. Boneka itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu terlalu cepat sombong. Ras gen roh Tuhan kamu kuat, tetapi jika aku tidak salah, itu adalah ras gen langka yang menyerap Blood Pulse roh dewa pemusnahan. Itu adalah salah satu yang terkuat di alam semesta, tapi sayang." Petik 2. Wajah Hansen tidak berubah saat dia bertanya, "Apa yang memalukan?" Boneka itu menjawab, "Sayang sekali tidak ada kuil dewa untuk menopang. Itu hanya dewa liar yang ada di atas meja." Boneka itu meraih tali dan menarik bilah yang berat itu ke titik tertinggi, yang membuat tali itu lurus.
Tiba-tiba, seluruh guilotin melepaskan api ungu dan hitam yang sangat menakutkan. Itu seperti gunung berapi yang meletus. Itu melawan nyala api ikan terbang kecil. Detik berikutnya, boneka itu melepaskan talinya dan membiarkannya jatuh. Pedang berat itu jatuh seperti orang gila. Itu membentak dirinya sendiri ke dalam guilotin dengan sangat keras. Ledakan. Guilotin itu meledak, rasanya seperti membelah pintu. Roh menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu sangat menakutkan, api ungu dan hitam membakar segalanya. Ikan terbang kecil berada di depan Hansen. Tubuhnya menggembung seperti bola melingkar. Itu memuntahkan api putih dan melawan kekuatan menakutkan yang dihasilkan oleh guilotin. Mulut ikan terbang itu penuh dengan darah. Itu terluka dan jatuh kembali. Bauer mengambil ikan terbang kecil yang terluka. Matanya yang marah tampak seperti pembunuh. Ini adalah perasaan yang jarang dia ungkapkan. Boneka itu tertawa seolah-olah itu gila. Aku sudah bilang, tidak peduli seberapa kuatnya itu hanyalah dewa liar di atas meja. Dibandingkan dengan dewa sejati sepertiku, ada jurang kekuatan yang tidak bisa ditutup. Petik 2. Di tengah suara tawa boneka yang sangat tajam, guilotin penghancur diri terbentuk kembali di altar dewa. Itu tampak seperti guilotin tua. Kehadiran yang kuat tidak berubah. Kekuatan guilotin sekuat ikan terbang kecil. Ia bahkan mungkin lebih lemah dari ikan terbang kecil, tapi ia memiliki perlindungan dari kuil dewa. Itu mampu terus membangun kembali dirinya sendiri di atas altar dewa. Guilotin mampu terus membakar ikan terbang kecil. Itu bisa saja diledakkan 100 kali dan masih membunuh lagi. Ikan terbang kecil tidak dapat dilahirkan kembali dengan cara yang sama. Hansen terlihat seperti pembunuh juga. Dia dengan dingin memelototi boneka itu dan berkata, kamu menggunakan kekuatan abadi yang diberikan kuil dewa kepadamu. Terus, itu adalah kekuatan dewa. Itu menetapkan perbedaan antara dewa dan orang biasa. Boneka itu terus menarik talinya. Itu sekali lagi menarik pisau guilotin. Ia dengan rakus memandangi ikan terbang kecil. Ini adalah ras gen roh dewa. Jika aku dapat menyerap dan menggunakannya, aku dapat mendorong diriku untuk menjadi makhluk kelas ribut yang superior. Tuhan pasti telah memberi aku kesempatan ini hari ini. Petik 2. Li Bingyu tiba-tiba berteriak kaget, Hansen, mundur. Aku tahu ini apa, itu bukan roh Tuhan, itu adalah anggota dari God Chaos Party. Petik 2. Boneka itu tertawa lebih keras. Aku tidak menyangka manusia masih mengingat God Chaos Party. Ini menjadi agak menarik. Apa itu God Chaos Party? Hansen bertanya dengan cemberut. Suara Li Bingyu bergetar saat dia berkata, itu adalah organisasi makhluk khusus. Di God Chaos Party, setiap makhluk bisa melawan roh dewa. Mereka sendiri bukanlah roh dewa, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk membuat roh dewa merasa takut. Di zaman kuno, God Chaos Party dikenal di seluruh alam semesta. Itu membuat langit yang penuh dengan roh dewa turun. Alam semesta hampir hancur. Petik 2. Boneka itu tertawa aneh dan menyela Li Bingyu. Kamu tidak tahu apa-apa. Roh dewa adalah tempat asal kejahatan. Dunia seharusnya tidak memiliki hukum. Roh dewa menegakkan hukum dan mengendalikan alam semesta. Itu merupakan penghinaan terhadap alam semesta. Kami hanya ingin alam semesta menjadi sebagaimana mestinya. Petik 2. Apakah itu berarti kamu bukan roh dewa? Hansen sekarang mengerti. Dia tahu mengapa guilotin dan boneka itu tidak memiliki kehadiran yang sama dengan roh dewa. Tidak, aku adalah roh dewa, tetapi aku adalah roh dewa yang sejati. Aku tidak seperti roh dewa sampah itu. Boneka itu tiba-tiba berhenti tertawa dan terlihat serius. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama dewaku adalah Ratu Pemenggalan. Aku mengontrol alam semesta dan hukuman mati. Aku adalah dewa hukuman mati. Petik 2. Sayang sekali, kata Ratu Pemenggalan. Ikan terbang kecil akan cocok dengan God Chaos Party dan menjadi dewa sejati, tapi sekarang dia bertarung denganku. Itu artinya kalian semua harus mati. Dia menarik kabelnya dan mengangkat bilahnya ke titik tertinggi. Ledakan. Pedang berat itu turun. Guilotin melepaskan api ungu dan hitam yang menakutkan. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meledak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Sudah lama sekali sejak aku membunuh roh dewa. Hansen menghadapi api ungu dan hitam yang seperti tsunami, menakutkan. Tubuhnya tidak menjadi hitam, tubuhnya mulai memutih. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya tampak pucat. Rambut panjang diikat sampai ke pergelangan kakinya, dan matanya telah memutih. Bab 3144 Pangkalan Dewa Pemusnahan. Mode Super God Spirit diaktifkan. Kekuatan menakutkan tiba-tiba merobek aturan dunia. Itu membuat Hansen merasa seperti dewa saat dia bersinar dengan api putih. Bagaimana itu mungkin? Apakah itu kehadiran? Wajah Ratu Pemenggalan membeku karena terkejut. Hansen tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Dia mampu melanggar aturan dunia, tetapi waktunya terbatas saat melakukan itu. Jika bukan karena momen kritis ini, dia tidak akan menggunakan kekuatan itu. Jika dia sudah menindaklanjuti dengan melanggar aturan, dia tahu dia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Jika tidak, kekuatannya akan habis. Menghadapi musuh dalam keadaan itu bisa berarti malapetaka. Tubuh Hansen mengalami kekuatan menakutkan yang meledak sendiri dari guilotin. Dia tidak mengalami kerusakan akibat ledakan. Itu seperti api ungu dan hitam dan roh jahat bukanlah apa-apa baginya. Tiba-tiba, Hansen berada di depan boneka itu. Dia meletakkan tangannya di atas kepala boneka itu. Pang! Hansen menamparkan kepala boneka itu. Kepala berubah menjadi debu bersama dengan sisa tubuhnya. Kekuatan mode Super God Spirit-nya sangat kuat.
Bahkan roh dewa pemusnahan tidak memiliki harapan untuk bertahan dari amarahnya. Itu benar-benar dilenyapkan. Li Bingyu dan Balgai menyaksikan ledakan guilotin yang meledak sendiri bercampur dengan pancaran cahaya Hansen. Dia mengabaikan kekuatan menakutkan yang menantangnya dan menamparkan boneka itu, yang memecahkannya. Meskipun Li Bingyu sangat memikirkan Hansen, dia tidak pernah mengira Hansen mampu membunuh anggota God Chaos Party. Meskipun anggota God Chaos Party bukanlah roh dewa, mereka sebenarnya lebih menakutkan daripada roh dewa. Mereka memegang kekuatan roh dewa dan seperti roh dewa dalam cara mereka bisa respawn tanpa batas. Namun, mereka tidak seperti roh dewa karena mereka tidak bermain sesuai aturan. Sesuatu yang menakutkan seperti itu telah diledakkan oleh Hansen hanya dengan satu tangan. Betapa menakutkannya itu. Li Bingyu berpikir, sepertinya dia pasti memiliki Blood Pulse roh dewa pemusnahan. Jika tidak mungkin dia bisa membunuh Ratu Pemenggalan. Petik 2. Ratu Pemenggal kepala dan guilotin yang hancur tidak menghilang. Mereka berkumpul di altar dewa dan hidup kembali. Itu adalah kekuatan yang kuat. Sepertinya kamu memiliki Blood Pulse roh dewa pemusnahan. Sungguh memalukan bahwa sekuat apapun kamu, itu tidak akan berhasil pada aku. Aku akan memakanmu dan ikan terbang kecil itu untuk makan malam untuk naik level ke kelas ribut tertinggi. Ratu Pemenggal kepala menjerit dan tertawa aneh sebelum menggunakan kekuatannya untuk mengangkat pedangnya. Hansen mengerutkan kening. Dia mundur dan keluar dari kuil dewa. Apakah kamu berlari sekarang? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Ratu Pemenggalan dengan dingin tertawa. Tubuhnya berkobar dengan api ungu. Hansen tidak lari jauh. Dia berdiri di depan kuil dewa. Dia memandang Ratu Pemenggal kepala dan menjawab, siapa bilang aku lari? Jika kuil dewa ini memberimu keabadian, aku akan menghancurkan kuil untuk menghentikannya. Petik 2. Ratu Pemenggalan kepala tampak seperti baru saja mendengar lelucon. Rahangnya yang seperti boneka terus bergetar. Kamu ingin menghancurkan kuil dewa. Tahukah kamu bahwa kuil dewa tidak bisa dihancurkan? Itu adalah kuil dewa kelas pemusnahan. Bahkan jika roh dewa ribut datang, itu tidak akan bisa menghancurkan tempat ini. Benarkah? Hansen tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia meledak dengan mode Super God Spirit-nya. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan terkuat dari Sutra Dongsuan. Itu disebut Super Spang. Hansen menamparkan sisi kuil dewa. Seluruh kuil dewa tampak menggigil dan bergetar karenanya. Pada saat Ratu Pemenggal kepala menyadari hal itu, Hansen telah kembali ke tangga batu kuil dewa. Apakah tidak berhasil? Balgai menghela napas. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghancurkan kuil dewa. Ratu Pemenggalan kepala melihat kuil dewanya dalam kondisi prima. Pintunya tidak rusak. Dia tertawa lebih keras. Orang bodoh dan bodoh. Kamu tidak bisa. Kuil dewa. Petik 2. Pang. Seluruh kuil dewa hancur. Itu seperti terpecah dan dipaksa menjadi titik cahaya. Pilar dewa patah, dan altar dewa runtuh. Guilotin itu rusak. Seluruh kuil dewa dibubarkan. Ratu Pemenggalan kepala ketakutan seperti dia berteriak. Tidak. Tidak mungkin. Aku adalah dewa yang abadi. Roh, sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya melemah. Dalam sekejap mata, kuil dewa dihancurkan. Itu tiba-tiba menjadi tidak ada. Ding. Ada suara berderak. Sesuatu telah membuat dirinya dikenal di kuil dewa yang rusak. Kekuatan Hansen tidak dapat menghancurkannya, sehingga jatuh ke dalam danau. Membunuh ras gen roh Tuhan, Ratu Pemenggalan kepala. Menemukan basis dewa kelas pemusnahan. Petik 2. Hansen mengulurkan tangannya untuk mengambil barang yang jatuh dari kuil dewa yang hancur. Itu adalah kubus yang terbuat dari kayu. Itu seperti kubus Rubik, tapi tidak bisa diputar. Itu terlihat sangat tua. Ada beberapa simbol kuno yang aneh di atasnya. Satu sisi menampilkan ukiran guilotin dan Decapitation Queen. Li Bingyu dan Balgai memandang Hansen yang berdiri di danau. Mereka sangat kagum. Mereka tidak bisa meluruskan pikiran mereka. Hansen baru saja berhasil menghancurkan kuil dewa. Tidak hanya sulit dipercaya, tapi juga membuat pikiran mereka kosong dan tidak bisa fokus. Di alam semesta kerajaan dan hati manusia itu, roh dewa adalah yang tertinggi. Kuil dewa adalah singkatan dari dewa. Mereka belum pernah mendengar tentang manusia yang mampu menghancurkan kuil dewa sebelumnya. Bahkan dalam mitologi, manusia hanya mampu menggantikan tempat roh dewa dan menjaga kuil dewa dengan menjadi roh dewa itu sendiri. Mereka belum pernah mendengar tentang kuil dewa yang dihancurkan. Sekarang, itu adalah sesuatu yang terjadi tepat di depan mereka. Li Bingyu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia ingin menggunakan Hansen untuk mendekati putra mahkota Qin Bai dan menghancurkan garis keturunan kerajaan-kerajaan Qin yang terakhir. Sekarang, dia telah menemukan orang yang dia ikuti jauh lebih menakutkan daripada Raja Kerajaan Qin. Dia memiliki potensi untuk mengubah seluruh alam semesta. Setelah Hansen menghancurkan kuil dewa, dia menyingkirkan kekuatannya. Dia merasa sangat lelah. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Melanggar aturan dunia menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sekarang, Hansen tidak dapat melakukan pertempuran melawan ras gen roh dewa atau roh dewa lainnya. Pikiran Hansen berkeliaran. Tiba-tiba, ruang di sekitar area itu bergeser. Kehadiran roh dewa yang menakutkan dengan cepat mendekat. Hansen memiliki senyum masam saat dia berkata, kebaikan belum datang. Hanya yang buruk yang memilikinya. Aku harap ini bukan teman Ratu Pemenggalan. Petik 2. Kekuatan menakutkan bukan hanya sesuatu yang bisa dimiliki oleh roh dewa.
Dengan tubuh Hansen menjadi seperti itu, dia tidak bisa bertarung seperti sebelumnya. Reaksi Balgai agak lambat. Dia tidak memperhatikan apa-apa, tapi Li Bingyu sudah tahu bahwa suasananya sedang berubah. Wajahnya berubah seiring dengan itu. Ledakan, ledakan. Ruang di sekitar mereka bergetar. Kuil dewa meledak menjadi formasi saat turun. Suasana kuil dewa sangat menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Ini bukan kuil dewa biasa. Sepertinya itu adalah kuil dewa kelas pemusnahan. Li Bingyu kaget. Meskipun dia telah melihat 12 kuil dewa kelas pemusnahan sebelumnya, dia belum pernah melihat yang ini. Itu berarti kuil dewa ini mungkin adalah salah satu yang dimiliki oleh God Chaos Party. Bab 3145 Dewa Kekayaan turun. Saat kuil dewa menampakkan dirinya, Hansen sedikit takut. Kuil dewa ini terlalu akrab. Itu adalah kuil dewa kekayaan. Dia telah menggunakan mahkota dewa langit untuk memasukinya. Ketika dia pergi ke alam semesta kerajaan, mahkota dewa langit tidak dapat digunakan. Hansen tidak pernah memasuki kuil dewa kekayaan lagi, dan dia tidak tahu di mana tempat itu. Sekarang, kuil dewa kekayaan sedang menampakkan dirinya. Hansen mengira itu aneh. Dia tidak tahu apakah kuil dewa kekayaan ditempati oleh roh dewa yang baru atau tidak. Ketika kuil dewa kekayaan muncul, Hansen merasakan mahkota dewa langit bergetar. Sepertinya itu dipanggil oleh kuil dewa. Mahkota dewa langit, yang tidak memiliki reaksi sebelumnya, sekarang bereaksi. Ini membuat Senator Han senang. Dia melangkah menuju kuil dewa kekayaan. Li Bingyu dan Balgai terkejut. Mereka mengira Hansen kecanduan menghancurkan kuil dewa dan juga akan menghancurkan kuil dewa kekayaan. Kuil dewa dikelilingi oleh kabut. Hansen memasuki kuil. Pintu ditutup di belakangnya. Itu kamu. Hansen melihat ke altar dewa di tengah. Dia melihat pria yang sering menyebut dirinya Tuhan di sana. Dia sedang duduk di atas altar dewa dengan secangkir anggur di tangannya. Dia terus minum dan tersenyum padanya. Lama tidak bertemu. Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Tuhan meletakkan cangkir anggur dan tersenyum pada Hansen. Aku baik-baik saja. Hansen tahu ini bukan hanya panggilan sosial. Tuhan mendesah. Kamu melakukannya dengan baik, tapi aku tidak melakukannya dengan baik. Itu karena aku harus terus membersihkan pantatmu. Tidakkah menurutmu ini semakin membuat depresi? Petik 2. Tapi, aku tidak menimbulkan apa-apa. Hansen mengulurkan tangannya dan menyangkalnya. Meskipun dia adalah roh dewa tertinggi, entah bagaimana, dia adalah orang yang sangat dingin setiap kali Hansen menghabiskan waktu bersamanya. Tuhan tidak mau repot-repot berdebat. Dia bertanya, apakah menurut kamu semua ini baik-baik saja? Kamu terus melanggar aturan dunia. Jika kamu adalah orang lain, langit yang penuh dengan roh dewa akan menghancurkan kamu. Apakah kamu pikir kamu telah aman dari roh dewa yang datang untuk kamu melalui keberuntungan yang bodoh? Apa menurutmu roh dewa takut padamu atau sesuatu? Petik 2. Apakah kamu membantu aku? Hansen tidak yakin harus berpikir apa. Dia kuat, tapi aturan dunia terlalu menekannya. Dia mampu menangani 1 atau 2 roh dewa pemusnahan, tetapi tubuhnya tidak akan mampu menangani lebih dari itu. Di dunia ini, kekuatan yang dia gunakan sulit untuk diisi ulang. Itulah mengapa dia tidak bisa terlalu sering bertarung. Tuhan tidak menjawabnya. Dia bertanya pada Hansen, apakah kamu tahu mengapa roh dewa memiliki kelas penghancuran, bencana, pemusnahan, dan ribut? Tahukah kamu mengapa mereka memiliki 4 kelas ini? Petik 2. Aku tidak tahu, kata Hansen. Dia menggelengkan kepalanya dengan jujur. Saat roh dewa turun, mereka melepaskan banyak kekuatan penghancur, kata Tuhan. Dari menciptakan bencana yang tidak wajar dan yang tampak alami, mereka mungkin ingin menghukum kamu atau orang lain yang berusaha melanggar aturan dunia. Hanya dengan melakukan itu alam semesta bisa tetap aman dan tidak dihancurkan. Akankah alam semesta benar-benar berhenti berjalan karena seseorang dapat menghancurkannya? Hansen ingat Night God No Moon berbicara tentang alam semesta sebagai mesin gerak abadi. Dia bertanya-tanya tentang itu sejak itu. Tentu saja, setiap zat memiliki kehidupan. Bisa pendek atau panjang, alam semesta itu sama. Meskipun alam semesta berjalan normal sekarang, hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Orang-orang seperti kamu terus berusaha menghancurkannya. Cepat atau lambat, setidaknya akan mempercepat kerusakannya. Petik 2. Tuhan melihat ke arah Hansen dan melanjutkan dengan berkata, jika kamu terus melakukan ini, aku harus menyingkirkanmu. Dengan begitu, alam semesta bisa tetap berjalan normal. Petik 2. Hansen mengembangkan senyum masam. Aku tidak ingin melakukan ini, tetapi aku tidak dapat berbaring dan mati pada saat aku menghadapi bahaya besar. Itukah yang kamu harapkan untuk aku lakukan? Petik 2. Itulah alasan utama aku memberimu kuil dewa kekayaan, Tuhan berkata dengan serius. Di masa depan, kamu bisa menggunakan kekuatan God of Wealth Temple. Hanya saja, jangan melanggar hukum alam semesta lagi. Jika kamu melakukannya lagi, kita tidak bisa berteman lagi, dan aku akan dipaksa untuk menendang kamu ke neraka. Petik 2. Aku tidak bisa mengalahkan anggota God Chaos Party hanya dengan kekuatan kuil dewa kekayaan, kata Hansen kepada Tuhan, berharap itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan jawaban. Tuhan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Hansen sebentar. Hansen merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Tuhan bertanya, bisakah kamu menjadi anjing dan menggigit kembali anjing jika anjing menggigitmu? Jika dia berani menggigitku, aku tidak akan menolak berubah menjadi anjing untuk menggigitnya kembali, jawab Hansen.
Tuhan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak diizinkan untuk melanggar aturan lagi, bukan? Aku memberimu God of Wealth Temple. Kamu dapat menggunakan God of Wealth Temple dan Ras Gen untuk bertarung. Jika kamu menggunakannya dengan cukup baik, bahkan anggota dari God Chaos Party tidak akan bisa menyaingi kamu. Petik 2. Dan izinkan aku memberi kamu pengingat yang bersahabat, kata Tuhan. Membunuh anggota God Chaos Party akan memberimu beberapa keuntungan yang layak. Kekuatan Ras Gen akan banyak membantu kamu. Dia tidak menunggu Han Sen menjawabnya. Dia berbalik dan menghilang. Dia jelas tidak ingin berhubungan dengan Han Sen. Ingat, jangan melanggar aturan alam semesta. Jika alam semesta hancur, mungkin kamu bisa hidup, tapi teman dan keluarga kamu tidak akan pernah selamat. Suara Tuhan sangat tidak stabil. Itu terus bergema melalui aula God of Wealth Temple. Hei, bisakah aku menggunakan God of Wealth Temple untuk kembali ke alam semesta Geno? Han Sen bertanya. Dia tidak menerima jawaban. Dia tidak tahu apakah Tuhan telah pergi atau apakah Tuhan tidak ingin menjawab. Han Sen berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, dia menyerah. Dia memanggil mahkota Dewa Langit. Kali ini, mahkota Dewa Langit menjawab panggilannya. Itu muncul di dahinya. Han Sen tiba-tiba merasakan hubungan aneh dengan kuil Dewa Kekayaan. Dia berubah menjadi Dewa Kekayaan yang nyata. Pesan aneh di kepala Han Sen membantunya memahami apa yang tidak dia miliki sebelumnya. Tentu saja, pesan itu berasal dari kuil Dewa. Pesan paling langsung adalah tentang Blood Pulses. Han Sen tahu aturan tentang mereka, seperti bagaimana roh dewa memberikannya kepada manusia. Itu sangat dibatasi. Jika manusia acak diberi Blood Pulse, itu tidak ada gunanya bagi roh dewa. Itu bahkan mungkin merugikan mereka. Han Sen telah melihat itu. Dia telah memaksa Feather Fairy untuk memberi tuan yang Blood Pulse roh dewa. Itu sangat canggung bagi Feather Fairy. Jika dia tidak berhati-hati, Feather Fairy mungkin telah terluka karena setelah memberi tuan yang Blood Pulse. Memberi manusia Blood Pulse itu baik untuk roh dewa, tetapi manusia yang menerima Blood Pulse roh dewa perlu menggunakan Blood Pulse roh dewa mereka untuk berkembang. Semakin kuat manusia, semakin besar manfaat yang bisa diterima oleh roh dewa. Itu membuat roh dewa lebih kuat. Jika manusia dengan Blood Pulse roh dewa mati, roh dewa juga rusak. Memilih manusia yang baik untuk diberi Blood Pulse adalah proposisi yang sangat serius bagi roh dewa. Itu terutama benar ketika menyangkut bangsawan darah dewa yang diwarisi. Itu mungkin memiliki konsekuensi yang luas yang mengganggu sisa hidup mereka. Untuk meringkas, mereka harus memilih manusia dengan bakat dan potensi jika mereka ingin memberikan Blood Pulse roh dewa jika mereka ingin mendapatkan sesuatu dan tidak kehilangan barang. Bab 3146 Kuil Dewa Kekayaan. Memilih manusia yang tepat untuk diberikan Blood Pulse adalah seperti memanfaatkan usaha. Itu tergantung pada apakah seseorang memiliki penglihatan yang baik atau tidak. Seseorang juga membutuhkan variasi. Jika satu atau dua manusia mampu berkembang cukup baik di masa depan, manfaat bisa diraih. Sayang sekali God of Wealth Temple ada di sana. Tidak banyak manusia yang bisa pergi ke sana. Tempat yang bisa dipilih Han Sen sangat minim, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Untuk hal-hal seperti kuil dewa, begitu ada yang didirikan di suatu tempat, itu tidak bisa lagi dipindahkan. Contohnya adalah kuil dewa Feather Fairy. Hampir tidak ada manusia yang bepergian ke sana, tetapi Feather Fairy harus tetap di tempatnya. Dia tidak dapat memindahkan pelipisnya, jadi dia harus puas dengan tempatnya. Han Sen tidak tahu bagaimana Tuan Dewa memindahkan God of Wealth Temple ke sana, tetapi dia tahu dia tidak bisa memindahkannya. Han Sen menemukan sesuatu yang menarik dari informasi yang baru saja dia pelajari. Di satu kuil dewa, bukan hanya satu roh yang bisa berada di sana. Kuil dewa tidak menentukan jumlah roh dewa yang diizinkan. Itu adalah pangkalan dewa di kuil dewa. Karena kuil dewa default hanya memiliki satu basis dewa, itu hanya dapat mengizinkan satu roh dewa. Jika ada lebih banyak pangkalan dewa, kuil dewa dapat menampung lebih banyak roh dewa. Semakin tinggi level kuil dewa, semakin banyak roh dewa yang bisa dimilikinya. Kuil dewa kelas kehancuran hanya bisa memiliki satu dewa utama dan dua subdewa. Kuil dewa bencana mengizinkan satu dewa utama dan 4 subdewa. Kuil dewa pemusnahan dapat memiliki satu dewa utama dan 8 subdewa. Setiap kuil dewa hanya dapat memiliki satu dewa utama, yang berarti bahwa semua subdewa harus mematuhi kehendak dewa utama. Untuk mendapatkan subdewa, dewa utama harus mendapatkan basis dewa. Dengan demikian, tidak banyak kuil dewa yang memiliki subdewa. Subdewa biasa biasanya adalah dewa liar. Dengan memiliki lebih banyak subdewa, kuil dewa memiliki otoritas yang lebih saleh. Misalnya, God of Wealth Temple Han Sen, yang dia tulis tentang kekayaan, dapat meminta subdewa api. Kuil dewa kemudian bisa ditulis api. Subdewa juga bisa melindungi kuil dewa sehingga tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia luar. Bahkan jika Han Sen tidak ada di kuil, dia tidak perlu takut kuil dewa diruntuhkan. Han Sen mencoba mengeluarkan basis dewa Ratu Pemenggal dan meletakkannya di God of Wealth Temple. Basis dewa terbang ke sisi aula. Itu membentuk altar dewa baru di sudutnya. Di saat yang sama, Han Sen merasakan kekuatan aneh datang dari mahkota Dewa Langit. Itu membuat mahkota Dewa Langit jauh lebih kuat. Guillotine dan Decapitation Queen berada di sebelah altar dewa. Melihat Han Sen datang di hadapannya, Ratu Pemenggalan kepala berlutut di hadapannya. Dewa kecil menyapa Tuan, kata Ratu Pemenggalan.
Ini adalah basis dewa, jadi dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya sebagai Ratu Pemenggalan. Dia juga tampaknya tidak memiliki kemauan sendiri. Seperti yang dijelaskan Han Yufei, ini adalah roh baru. Penampilan dan kekuatannya sama dengan Ratu Pemenggal Kepala yang lama, tapi itu adalah bentuk kehidupan yang benar-benar baru. Han Sen memandang Ratu Pemenggal Kepala dan segera memeriksa informasinya. Ratu Pemenggalan Kepala, roh dewa pemusnahan, dewa kuil kekayaan. Otoritas Tuhan, kalimat mati. Kekuatan dewa, guilotin. Han Sen menyuruh Ratu Pemenggalan Kepala untuk memijat punggungnya. Ratu Pemenggalan tidak melawan. Dia seperti seorang budak dan bersedia melakukan semua yang dia ingin dia lakukan. Satu hal yang tidak disukai Han Sen adalah bahwa kuil dewa tidak memberinya akses ke alam semesta Geno. Itu seperti Qin Jun atau Dewa Langit. Roh dewa kuil dewa dapat memasuki alam semesta Geno untuk jangka waktu tertentu, dan ada banyak batasan. Itu sama untuk Han Sen yang memasuki alam semesta Geno sebagai dewa kekayaan. Dia tidak bisa menyakiti makhluk apapun, dan dia harus menjaga Geno Universe seperti apa adanya. Bahkan jika dia menghancurkan batu atau sepotong kayu, dia dihukum. Faktanya, bahkan jika roh dewa ingin melukai alam semesta Geno, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Kekuatan roh dewa dibatasi di sana. Kecuali mereka berada di kuil dewa, kekuatan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa pada makhluk di alam semesta Geno. Tentu saja, jika makhluk dari alam semesta Geno membuat keinginan kepada mereka, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Melalui proses membuat keinginan, mereka bisa menggunakan kekuatan dan tidak dibatasi. Mereka bisa mengendalikan mereka. Han Sen menghitung bahwa dia membutuhkan 2 bulan lagi sebelum memasuki alam semesta Geno, dan dia hanya bisa tinggal selama 4 hari. Han Sen mengerutkan kening dan berpikir, mengapa roh dewa di alam semesta Geno memiliki lebih banyak batasan daripada di alam semesta kerajaan? Mengapa makhluk di alam semesta Geno tidak seperti manusia di alam semesta kerajaan? Mereka tidak diberkati oleh roh dewa, dan mereka tidak bisa digabungkan dengan roh dewa. Petik 2. Ada perbedaan besar dalam cara kerja kedua alam semesta. Han Sen tahu itu pasti ada artinya. Li Bingyu telah menjaga di luar kuil Dewa Gen. Si botak bertanya pada Li Bingyu, Ghost Killer, menurutmu apakah kuil dewa itu milik God Chaos Party? Aku tidak tahu, kata Li Bingyu sambil menggelengkan kepala. Dia hanya mempelajarinya dari Wu Wei Dao Palace. Dia telah membaca buku tentang God Chaos Party. Anggota God Chaos Party biasanya adalah roh dewa yang sangat kuat dan liar. Mereka membunuh dewa utama untuk mendapatkan roh dewa. Mereka mengganggu aliran benda-benda di alam semesta. Mereka seperti penjahat. Dulu, God Chaos Party sangat kuat. Itu hampir menggantikan langit yang penuh dengan roh dewa utama untuk menciptakan kerajaan dewa baru. Pada akhirnya, roh dewa mengalahkan mereka. Mereka lenyap di sungai waktu. Jika bukan karena istana Wu Wei Dao memiliki lemari besi besar dari catatan sejarah, God Chaos Party pasti sudah lama dilupakan. Saat God Chaos Party berada di puncaknya, belum ada 7 kerajaan. Ratu Pemenggal Kepala adalah salah satu anggota dari God Chaos Party. Li Bingyu dengan santai membaca buku tentang itu. Ada 2 atau 3 kalimat yang menjadi acuan Ratu Pemenggalan Kepala. Karena jumlahnya yang sedikit, dia tidak terlalu banyak mengingat. Saat mereka berdua merasa gelisah, pintu menuju kuil dewa tiba-tiba terbuka. Han Sen keluar dari kuil dewa dalam kondisi sempurna. Balgai berlari dan bertanya, Han tua, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Han Sen sambil tersenyum. Kuil dewa ini dibuka oleh teman lamaku. Dia mengundang aku untuk mengobrol, tapi aku sudah selesai sekarang. Petik 2. Apakah kamu teman dari roh Tuhan? Balgai bertanya pada Han Sen dengan kaget. Dia pikir akan ada perkelahian, tetapi Han Sen benar-benar masuk untuk mengobrol dengan roh dewa. Ya, kata Han Sen sambil tersenyum. Dewa utama kuil dewa ini adalah dewa kekayaan. Dia adalah saudaraku. Jika kamu ingin mengubah Blood Pulse roh dewa kamu, masuk saja dan ucapkan halo. Aku berjanji padamu dewa kekayaan Blood Pulse yang lengkap. Petik 2. Balgai terdengar bersemangat saat dia bertanya, elemen apakah yang dimaksud dengan dewa kekayaan? Otoritas Tuhan macam apa yang dimilikinya? Petik 2. Dewa kekayaan adalah dewa elemen kekayaan, kata Han Sen dengan gembira. Ia memiliki otoritas dewa kekayaan. Jika kamu memiliki dewa kekayaan Blood Pulse, kamu akan menjadi sangat kaya. Roh dewa tidak memberikan Blood Pulse dengan mudah, tetapi itu tidak berarti mereka tidak harus memberikannya sama sekali. Mereka membutuhkan manusia untuk memiliki Blood Pulse roh dewa mereka sehingga mereka dapat melanjutkan dan melakukan banyak hal. Dengan begitu, roh dewa dan kuil dewa mereka akan menjadi lebih kuat. Han Sen memutuskan untuk kembali. Dia akan memberikan Feng Yin, gadis kecil yang jenius, kepada dewa kekayaan. Dia yakin dia akan mencapai banyak hal. Dia akan mendapat manfaat dari God of Wealth Temple. Bab 3147, Subscribe Penatua. Setelah mendengarnya memiliki otoritas kekayaan, Balgai kehilangan semua minat. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Bagaimanapun, ayahnya adalah pemimpin kota. Dia tidak sepenuhnya kaya, tetapi dia tidak pernah kekurangan uang. Menghasilkan banyak uang bukanlah sesuatu yang menarik baginya. Jika itu adalah keterampilan Blood Pulse roh dewa yang dapat membantu roh dewa atau kekuatan yang dapat meningkatkan kemampuan bertempur seseorang, Balgai akan segera menerima tawaran itu. Blood Pulse roh dewa, dewa kekayaan tidak berguna baginya.
Bagaimanapun, dia memiliki Blood Pulse yang lengkap, bahkan jika itu adalah Blood Pulse Spirit level rendah. Itu hanya kelas yang hancur. Sementara mereka bertiga membahas berbagai hal, kuil Dewa Kekayaan, yang melayang di atas sungai, pergi ke sungai. Di sanalah kuil Dewa Kepala Penghancur berada. Sialan, aku bukan Dewa Sungai, mengapa kamu tenggelam ke sungai? Planet ini tidak memiliki siapa-siapa. Jika itu tenggelam ke dalam air, siapa yang akan masuk ke dalam dan memangsa? Hansen merasa tertekan, tetapi dia tidak bisa memindahkan kuil Dewa. Kuil Dewa digerakkan oleh kekuatan Dewa sebelumnya. Sekarang setelah dia meninggalkan kuil Dewa, kekuatan Dewa di kuil Dewa telah hilang. Oleh karena itu, ia tenggelam. Setelah kuil Dewa Kepala Penghancur dilenyapkan, Hansen dan yang lainnya tidak menemukan kejadian aneh lagi. Seluruh sungai bersinar, tapi pemandangan aneh Land Pulse tidak benar-benar ada hubungannya dengan kuil Dewa Kepala Penghancur. Setelah itu, Hansen dan yang lainnya menggali Land Pulse di sekitar sungai tanpa rasa takut. Mereka bisa melakukannya dengan bebas. Meskipun gelombang tanah itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan, Repel Evil Rhino dapat mengatasi apapun yang dilemparkan ke arah mereka. Tidak ada cedera yang diderita. Mereka menggali banyak telur gen. Ditambah lagi, ini sekarang adalah wilayah milik Dewa Kekayaan. Itu dilindungi oleh kekuatan kuil Dewa Kekayaan. Kekuatan buff hampir tidak melakukan apa-apa pada mereka. Hansen memutuskan untuk menamai sungai Dewa Sungai Kekayaan. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kepemilikan atas planet ini di kemudian hari sehingga dia dapat melanjutkan dan menamai planet Dewa Planet Kekayaan. Dengan begitu, dia dapat mengundang lebih banyak orang dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kuil Dewa Kekayaan. Jika dia tidak melakukan itu, kuil rusak yang berada di dasar sungai di planet di mana tidak ada manusia yang berkelana tidak akan melihat pengunjung. Land Pulse di sekitar God of Wealth River sangat bagus. Mereka bisa mendapatkan telur gen kelas raja dengan menggali secara acak. Setelah menggali sepanjang hari, mereka menemukan telur gen kelas dewa. Balge senang, tapi dia sudah memberitahu Hansen bahwa dia tidak menginginkan apa-apa lagi ketika dia menerima Lang. Sekarang, kegembiraan mendadak Balge dihancurkan oleh depresi. Hansen tidak tertarik pada telur gen biasa. Dia terus melihat ikan terbang di sebelahnya. Setelah ikan menyerap Blood Pulse Roh Dewa, itu telah menjadi ras gen Roh Dewa milik Dewa Liar. Itu akan menjadi subdewa yang bagus di kuil dewanya. Tetapi situasi ikan terbang kecil itu agak rumit. Jika dia ingin menjadikannya subdewa seperti Ratu Pemenggal Kepala, itu akan sulit karena ikan terbang tidak memiliki basis dewa. Dibutuhkan basis dewa. Selain menghancurkan kuil dewa lain untuk mendapatkan satu-satunya cara lain untuk mendapatkannya adalah dengan memberikan Blood Pulse kepada manusia. Nanti, ketika manusia berkembang, roh dewa akan menuai manfaatnya. Kuil dewa kemudian akan tumbuh lebih kuat. Ras gen akan menjadi subdewa baru dan memiliki basis dewa kosong. Sayangnya, kuil Dewa Kekayaan Hansen baru saja muncul. Ada 7 slot untuk subdewa, tapi tidak ada basis dewa. Jika kuil dewa memiliki lebih banyak subdewa, itu akan menjadi lebih kuat. Jika Balge berlutut di hadapan dewa utama kuil Dewa Kekayaan, ia bisa mendapatkan penguatan utama otoritas roh dewa. Dia akan memiliki kekayaan, dan dia juga bisa memiliki otoritas hukuman mati subdewa. Semakin banyak subdewa yang diklaim Hansen, semakin banyak otoritas buff Balge yang bisa diberikan. Tentu saja, Hansen tidak akan menggunakan identitas Dewa Kekayaan untuk memberikan Blood Pulse. Jika orang mematuhi subdewa, mereka hanya bisa mengklaim Blood Pulse dan buff otoritas dari subdewa. Dewa utama tidak ada hubungannya dengan kuil dan subdewa lainnya. Jika semua anggota subdewa mencapai sesuatu, dewa utama akan mendapat manfaat. Feng Yin harus diambil oleh Dewa Kekayaan. Hansen masih mengandalkan menemukan buff lain dengan subdewa kelas Sonic. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat kelas Sonicnya. Sedangkan untuk orang lain, itu tergantung pada atribut dan preferensi mereka. Para jenius biasa bisa memberinya subdewa Blood Pulse sementara jenius langka yang sebenarnya bisa diambil olehnya. Tunggu sebentar, metode Case God Core, mengapa aku merasa bahwa itu dapat menciptakan subdewa? Setelah Hansen memikirkan itu, wajahnya tampak aneh. God of Wealth River terlalu besar. Hansen dan yang lainnya pergi menggali beberapa hari lagi, tetapi mereka tidak menggali banyak. Tempat ini memiliki terlalu banyak Land Pulse. Balge, kamu mungkin melihatnya. Denyut nadi mana yang membuat sungai ini bersinar? Hansen tidak tertarik untuk menggali Land Pulse biasa. Telur gennya bagus, tapi dia menginginkan lebih banyak Blood Pulse roh dewa. Jika dia menemukannya, dia bisa menjadi ras gen roh dewa yang hebat. Jika tidak, dengan hanya ras gen biasa yang dimilikinya, dia tidak dapat membuat ras gen roh dewa. Menurut formasi dari Snake Turtle Hide, itu adalah denyut nadi paling berbahaya, kata Balge. Itu harusnya di bagian hilir sungai yang gelap. Disinilah ular dan penyu saling menggigit sebelum menyusut ke dalam cangkang penyu. Tempat mereka bertarung adalah tempat paling berbahaya. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita periksa, kata Hansen. Balge tersenyum masam. Aku tidak berpikir kita harus melakukan itu. Sungai itu berada di bawah tanah. Aku tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mensurvei Land Pulse yang berada di bawah tanah. Jika kita menggali perlahan, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kecuali guruku bersedia membantu kita tidak dapat berbuat banyak tentang itu. Petik 2. Jika keadaan benar-benar seperti itu, ayo kita pergi dan bertanya pada Tuan Wei, kata Hansen setelah berpikir. Balge berkata,
Aku tahu kamu kuat, tetapi orang lain tidak tahu itu. Ini adalah tempat paling berbahaya dari Snake Turtle Hide. Aku takut dia tidak berani ikut dengan kita. Petik 2. Yah, kita tidak tahu jika kita tidak mencoba, kata Hansen sambil tertawa. Kita telah di sini menggali selama berhari-hari semuanya tanpa hasil. Aku yakin Tuan Wei setidaknya akan mempertimbangkannya. Petik 2. Pria botak tidak berkata apa-apa. Setelah berkemas, dia kembali ke pangkalan tempat Sky King berada. Setelah meninggalkan God of Wealth River, mereka bertemu Brother Tree. Ketika Brother Tree melihat mereka semua kembali dengan selamat dan sehat dengan banyak telur gen, dia tampak marah dan cemburu. Aneh, bahkan dengan Repel Evil Rhino yang melindunginya, mereka tidak dapat memanfaatkannya. Gadis kecil itu bahkan tidak bisa menggunakan ras gen, namun dia kembali dengan baik. Apakah itu artinya formasi Snake Turtle Hide tidak seseram yang kita duga? Jika aku tidak mendekati sungai bawah tanah, aku akan baik-baik saja. Brother Tree sangat tergoda. Bagaimanapun, jika dia menggali telur gen di sana, dia harus memberikan banyak kepada Sky King dan Hansen. Gurunya, Tuan Wei, hanya bisa mendapatkan 30%. Dia akan mendapatkan lebih sedikit dari itu. Jika dia pergi ke dekat sungai untuk menggali, apapun yang dia dapatkan akan menjadi miliknya. Itu perbedaan besar. Manusia mati demi kekayaan. Manusia mati karena makanan. Saudara tiga merasa bertekad. Dia berlari ke sungai dan mulai menggali land pools. Dia tidak terlalu dekat dengan sungai. Dia tinggal 200 mil darinya. Dia menggunakan ras gen untuk mengusir kejahatan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang sebaik Repel Evil Rhino. Itu adalah level yang lebih rendah. Land pools di sini sangat bagus. Aku mendapat telur gen kelas raja pada penggalian pertamaku. Brother Tree merasa gelisah. Setelah menggali ras gen, dia hampir melompat kegirangan. Hah, Balge itu bukan apa-apa. Jika dia bisa menggali land pools ini, aku juga bisa. Aku bisa melakukannya lebih baik dari dia. Brother Tree sangat bersemangat, tetapi dia tidak memperhatikan garis hitam di lehernya. Bab 3148 Wakil Presiden, Subscribe Penatua. Sky King melihat Hansen dan yang lainnya kembali dari usaha mereka dengan selamat. Dia tidak terlalu terkejut. Dia tertawa dan bertanya, Saudara Han dan Bauer, apa hasil jeripayahmu kali ini? Hansen tidak bertele-tele dan mengatakannya langsung padanya. Imbalannya rata-rata. Kami hanya berhasil menggali satu telur gen kelas dewa. Kami hanya kembali untuk meminta bantuan Tuan Wei. Kami ingin Tuan Wei membantu kami menemukan denyut nadi utama di sungai. Aku khawatir itu akan terbukti sulit, kata Sky King pelan. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi Tuan Wei bukan salah satu anak buahku. Dia selalu menghindari formasi berbahaya seperti itu. Aku khawatir akan banyak bertanya padanya. Bagaimana dengan ini? Aku akan ikut denganmu untuk mencari Tuan Wei. Dia mungkin lebih cenderung setuju dengan aku di sana. Petik 2. Terima kasih banyak, kata Hansen. Sky King tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Han. Aku sangat mencintai Bauer. Aku masih ingin menjadikannya sebagai muridku. Ngomong-ngomong, kamu bukan orang luar bagiku. Aku ingin membantu kamu semampuku. Petik 2. Meskipun Sky King ada di sana untuk meyakinkan Tuan Wei tidak setuju untuk membantu menggali land pools di sekitar sungai Dewa Kekayaan. Dia mengatakan bahwa tempat itu adalah kematian, dan itu adalah tempat yang tidak boleh diganggu. Ia pun berusaha meyakinkan Hansen dan Sky King untuk tidak meremehkan daerah tersebut. Jika tidak, hanya hal-hal buruk yang akan terjadi. Tidak apa-apa jika Tuan Wei tidak mau pergi bersama mereka. Hansen baru saja bertanya di mana denyut nadi utama berada di sepanjang sungai Dewa Kekayaan, tetapi Tuan Wei tidak akan mengatakannya. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas seseorang yang datang untuk mati. Hansen tidak bisa berkata-kata. Dia ingin meyakinkannya lebih jauh, tetapi seseorang segera tiba. Dia menjelaskan bahwa salah satu murid Tuan Wei telah meninggal di luar markas. Semua orang pergi untuk melihatnya. Diketahui bahwa saudara tiga Balgai telah dipenggal. Dia adalah mayat tanpa kepala yang kusut di lantai. Darah ada di mana-mana. Hansen dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah kekuatan dari kabel penghancur. Hansen tertawa dan dengan dingin berpikir, orang itu pemberani. Beraninya dia menggali land pools di sepanjang God of Wealth River aku. God of Wealth Temple saat ini diawasi oleh Decapitation Queen. Dewa Sungai Kekayaan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati kuil. Tanpa izin Hansen untuk menggali tanah di sekitar Sungai Dewa Kekayaan, ada jaminan hukuman mati. Li Bingyu dan Balgai terkejut. Mereka telah menyaksikan Hansen membunuh Ratu Pemenggal Kepala, jadi mereka tidak mengerti mengapa kabel penghancur masih berfungsi. Berpikir tentang itu, mereka memandang Hansen, yang berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia tidak mau menjelaskan. Setelah ini, dijamin bahwa Tuan Wei tidak akan memberitahu siapapun di mana denyut nadi utama berada di sepanjang Sungai Dewa Kekayaan. Tidak ada yang bisa dilakukan Hansen tentang itu sekarang. Jika dia tidak dapat menemukan nadi daratan utama, tidak ada gunanya menggali land pools biasa. Area di sekitar God of Wealth River adalah wilayah kekuasaannya. Dia bisa pergi menggali kapanpun dia mau. Jadi, Hansen berencana pergi ke 5 planet Ghost Starlight lainnya. Mungkin dia akan menemukan sesuatu di sana. Sky King memberitahu Hansen bahwa 5 planet lainnya telah diambil oleh orang-orang dengan kekuatan sebesar miliknya. Hansen mengerutkan kening. Sky King melanjutkan dengan berkata, pertarungan dewa akan segera dimulai.
Jika kamu akan mengambil risiko melakukan pertempuran dengan orang-orang di planet lain, mengapa kamu tidak mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pertarungan dewa? Jika kamu memenangkan peringkat dewa pertama, kamu bisa mendapatkan telur gen langka sebagai hadiah. Bukankah itu lebih baik daripada menggali beberapa hal acak dari Land Pulse? Petik 2. Itu tidak akan buruk. Hansen pernah mendengar Sky King menyebut pertarungan dewa sebelumnya. Dia bertanya pada Balgai apa pertarungan dewa itu. Yang disebut pertarungan dewa adalah tentang melawan semua jenis kuil dewa. Itu adalah acara tradisional yang terkait dengan kuil dewa yang berlangsung setiap 10 tahun. Mereka hanya harus kembali ke kuil dewa tempat mereka mendapatkan Blood Pulse mereka dan kemudian dapat mewakili roh dewa mereka dalam pertempuran. Jika seorang penantang berhasil mengalahkan semua musuhnya dalam pertarungan tersebut, penantang tersebut dihadiahi sebuah gen Egg langka. Bahkan jika mereka tidak mencapai posisi pertama, mereka mendapat telur gen sebagai hadiah. Setiap orang di 100 teratas mendapat satu. Jika orang tampil bagus dalam pertarungan dewa, mereka dikagumi oleh God Spirits dan memiliki kesempatan untuk mewarisi Blood Pulse. Sepanjang sejarah, banyak bangsawan bisa mendapatkan status bangsawan darah dewa abadi melalui pertarungan dewa. Itu masih aneh. Setiap 10 tahun, ada satu telur gen langka. Alam semesta kerajaan memiliki miliaran tahun dalam sejarahnya. Banyak dari ras gen langka seharusnya sudah terlihat sekarang. Sekarang, alam semesta tidak memiliki banyak ras gen langka. Hanya ada 7 atau 8 hari tersisa sebelum pertarungan dewa berikutnya. Sky King sudah menyiapkan perjalanan pulang sehingga dia bisa berpartisipasi dalam pertarungan dewa. Hansen tidak memiliki Blood Pulse roh dewa, jadi, dia ingin kembali ke kuil dewa kekayaan dan melihat apakah dia bisa bergabung dengan pertarungan dewa. Masih ada 7 atau 8 hari sampai pertarungan dewa berikutnya, jadi Hansen tidak terburu-buru. Dia mengikuti Balgai untuk menggali lebih banyak Land Pulse. Dia kemudian meminta Sky King untuk mengirim orang untuk mengirimkan telur gen yang tidak berguna ke Tuan yang di kota Tembok Giok. Setidaknya, tokonya akan meledak popularitasnya. Sebelum Sky King pergi, dia meminta Hansen untuk menjaga planet ini. Dia tidak ingin dia meninggalkan tempat itu terbuka bagi orang lain untuk masuk dan merampok semua Land Pulse. Hansen segera setuju. Dia memiliki 30% saham di planet itu. Demi 30% itu, dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil alih tempat itu. Setelah Sky King pergi, Big Sky Demon, yang telah hilang untuk sementara waktu, muncul di sebelah Hansen. Kekasih kecilku, kamu melakukan kesalahan besar. Big Sky Demon berada di sebelah Hansen, mengulurkan tangannya untuk membelai pipinya. Kesalahan apa yang aku buat? Hansen dengan santai bertanya. Kamu membunuh anggota God Chaos Party, kata Big Sky Demon itu sambil menghela nafas. Kamu membunuh Ratu Pemenggalan. Orang-orang dari God Chaos Party tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Jika aku bisa membunuh Ratu Pemenggalan, aku bisa mengalahkan yang lain, kata Hansen dengan dingin. Big Sky Demon berperilaku seolah-olah dia sedang menghibur Hansen. Dia terus membelai pipinya dan berkata, kekasih kecilku, kamu kuat. Kamu bisa membunuh Ratu Pemenggalan Kepala, tapi menantang God Chaos Party tidak akan memberimu apapun jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan benar. Ada kemungkinan 80% hingga 90% kamu akan mati. Petik 2. Mengapa aku diberitahu bahwa anggota God Chaos Party sudah terbunuh oleh langit yang penuh dengan roh dewa dan tidak ada anggota yang selamat? Hansen bertanya. Big Sky Demon menggelengkan kepalanya. Orang-orang di God Chaos Party tidak bisa dibunuh dengan mudah. Banyak dari mereka meninggal di masa lalu, tetapi beberapa anggota inti masih dapat bertahan. Namun, yang paling penting untuk diketahui adalah bahwa Presiden God Chaos Party tidak terbunuh. Setelah 1 miliar tahun istirahat, God Chaos Party berada di puncak untuk kembali. Petik 2. Kamu sepertinya tahu banyak tentang God Chaos Party. Hansen memandang Big Sky Demon itu dan bertanya, apakah kamu anggota God Chaos Party? Petik 2. Ya, aku adalah salah satu dari 3 wakil Presiden God Chaos Party, jawab Big Sky Demon itu sambil tertawa. Hansen kaget, dia tidak menyangka Big Sky Demon mengakuinya dengan begitu sederhana. Hansen melihat ke arah Big Sky Demon dan bertanya, apakah itu berarti kamu akan mencoba dan membalas dendam Ratu Pemenggalan? Big Sky Demon meletakkan wajahnya di dada Hansen dan berkata, tentu saja tidak. Aku tidak akan pernah bermimpi membunuh kekasihku. Ditambah lagi, aku sudah lama meninggalkan God Chaos Party. Petik 2. Bab 3149, Subscribe Penatua. Mengapa kamu meninggalkan God Chaos Party? Hansen bertanya dengan heran. Meskipun legenda mengklaim bahwa pemimpin itu tidak dibunuh, dia tidak pernah muncul lagi. Sekarang, God Chaos Party dijalankan oleh salah satu wakil presiden. Aku memiliki konflik dengan dia, jadi, Big Sky Demon tidak selesai, tetapi itu bisa dimengerti. Big Sky Demon meletakkan bibirnya di dekat telinga Hansen dan dengan menggoda berbisik, siapa wakil presiden? Aku tidak bisa memberitahumu itu kecuali kamu benar-benar kekasihku. Hansen tidak bergerak. Kamu sudah berdebat dengan God Chaos Party. Mengapa kamu menjaga rahasia mereka? Petik 2 titik. Big Sky Demon mendorong dirinya ke dada Hansen dan berkata, legenda mengklaim bahwa pemimpinnya masih hidup. Aku tidak tahu apakah itu benar. Jika dia kembali suatu hari nanti, aku harus menjaga diriku tetap hidup, bukan? Petik 2. Kalau begitu, kamu harus pergi saja, kata Hansen tanpa bergerak. Kamu di sini. Jika orang-orang dari God Chaos Party datang, mereka akan mengira aku bersamamu. Petik 2.
Apakah kamu tahu berapa banyak risiko yang aku ambil untuk kamu? Big Sky Demon memutar matanya dengan marah pada Hansen. Dia melanjutkan dengan berkata, tapi kamu adalah kekasih kecil favoritku. Tidak peduli berapa biayanya, aku akan menolak untuk duduk diam dan melihat kamu terbunuh. Jadi, aku telah memikirkan cara agar kamu tidak dikejar oleh God Chaos Party, dan kamu dapat membuat God Chaos Party tidak pernah datang mencari kamu dan menyusahkan kamu. Hansen memandang Big Sky Demon itu dan bertanya, oh, bagaimana itu? Ini sangat sederhana, kata Big Sky Demon dengan nada menggoda. Jadilah muridku, dan aku akan melindungimu. Apa artinya itu? Hansen bisa menebak apa yang dia maksud, tetapi dia harus memastikannya untuk memastikan. Ini seperti manusia lain yang mendapatkan roh dewa untuk memberi mereka Blood Pulse, kata Big Sky Demon dengan serius. Aku bisa memberimu Blood Pulse Big Sky Demon. Kamu memiliki kuil dewa. Hansen memandang Big Sky Demon itu dengan heran. Tentu saja, kata Big Sky Demon besar dengan memutar matanya. Di mana kuil dewamu? Kamu adalah ras gen. Bahkan jika kamu mengkonsumsi Blood Pulse roh dewa untuk menjadi ras gen roh dewa, kamu masih tidak dapat memiliki kuil dewa. Hansen sangat bingung. Hansen terkejut tentang Ratu Pemenggalan Kepala yang memiliki kuil dewa sendiri. Dia tidak menyangka Big Sky Demon bisa memilikinya juga. Jika anggota God Chaos Party masing-masing memiliki kuil dewa, itu akan menakutkan. Tidak heran God Chaos Party mampu membunuh roh dewa, pikir Hansen. Big Sky Demon tersenyum, aku tahu dari mana kuil dewaku berasal. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Apakah kamu akan bergabung dengan aku atau tidak? Petik 2. Tentu saja, tidak, Hansen menolak tawarannya. Dia juga berpikir, sepertinya Big Sky Demon tidak tahu aku memiliki kuil dewa kekayaan, tapi dia tahu aku bisa membunuh Ratu Pemenggalan Kepala. Semua itu terjadi hampir bersamaan. Bagaimana dia tidak tahu tentang kuil dewa kekayaan? Petik 2. Ketika orang-orang dari God Chaos Party datang dan kamu mencari keselamatanku, menemukan aku tidak akan semudah itu, kata Big Sky Demon. Lalu, dia menghilang. Hansen ingin bertanya padanya tentang God Chaos Party lagi, tetapi iblis langit besar sudah pergi. Hansen akan menunggu sampai pertarungan dewa dimulai. Tiba-tiba, seseorang datang ke tim penunggang naga besar dan menyampaikan pesan penting dari Qin Bai. Qin Bai berkata dia dalam masalah, dan dia meminta Hansen untuk pergi dan membantunya segera atau dia akan mati. Utusan itu tidak tahu secara spesifik masalah yang dihadapi Qin Bai. Dia hanya berkata putra mahkota Qin Bai membutuhkan Hansen untuk kembali dengan tergesa-gesa. Jika dia lambat, semuanya pasti akan berubah menjadi buruk. Hansen bingung. Dia tidak tahu masalah apa yang dialami Qin Bai, tetapi surat Qin Bai terdengar sangat serius. Jadi, dia bergegas kembali ke Jade Wall City. Hansen, kamu harus menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati. Ketika putra mahkota Qin Bai melihat Hansen, sepertinya dia melihat Yesus secara langsung. Dia berlari ke arahnya. Dia tampak mengerikan dan hampir menangis. Hansen memegang Qin Bai saat dia berkata, putra mahkota, santai dulu. Ceritakan apa yang terjadi padamu. Qin Bai tampak seperti sedang kesakitan. Dia berkata, Guru Jia kembali. Siapa Guru Jia? Apa hubungannya denganmu? Hansen bertanya dengan bingung. Qin Bai dengan cemas menjawab, Guru Jia mengajari aku bertempur. Dia adalah seorang duta besar untuk kerajaan Qi sampai baru-baru ini. Dia telah pergi selama beberapa tahun. Sekarang setelah dia kembali, dan dia telah melihat pekerjaan rumahku, dia sangat marah. Dia memberi aku keterampilan pedang dan menyuruhku mempelajarinya dalam 7 hari. Jika aku tidak melakukannya, dia akan menghukum aku. Setelah mendengar ini, Hansen membeku. Putra mahkota yang sangat manja ini bisa ditakuti oleh orang seperti itu. Dia ingin tahu tentang seperti apa Guru Jia ini sebenarnya. Qin Bai juga membuatnya kembali dengan terburu-buru karena masalah yang agak sepele. Hansen tidak tahu apakah dia bisa bergabung dengan pertarungan dewa sekarang, dan itu membuatnya ingin menangis. Hansen tidak mau repot memarahinya, jadi dia hanya berkata, kamu adalah putra mahkota. Bahkan jika kamu tidak bisa mempelajarinya, bisakah dia benar-benar melakukan sesuatu padamu? Qin Bai buru-buru berkata, kamu tidak mengerti. Guru Jia adalah teman baik ayahku. Dia adalah orang yang sangat berdarah dingin. Ini bukan hanya untuk aku. Dia bahkan mengalahkan ayahku. Jika dia bisa melakukan itu, dia akan sangat berarti bagiku. Kali ini, ketika aku tidak bisa menyerahkan pekerjaan rumahku, dia memukuli aku. Keledaiku dalam kondisi yang sangat buruk sehingga aku bahkan tidak bisa berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Kemudian, dia pergi ke kerajaan Qi. Dia ada di sana selama beberapa tahun, jadi aku tidak pernah berpikir dia akan kembali. Siapa yang tahu? Setelah mengatakan itu, wajah Qin Bai tampak kesakitan. Dia sangat takut pada Guru Jia. Keterampilan pedang apa yang Guru Jia ingin kamu pelajari? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Bai mengeluarkan gulungan seukuran kepalan tangan dan berkata, dia telah membuatku berlatih keterampilan yang disebut keterampilan pedang bergelombang. Keterampilan pedang ini perlu dikombinasikan dengan ras gen elemen air untuk berlatih. Guru Jia memberi aku ras gen kelas dewa elemen air yang disebut ikan gelombang 9. Dia membuatku menggabungkannya dengan ikan gelombang 9, mengharapkan aku menjadi baik dengannya dalam 7 hari. Dia juga ingin aku bisa menggunakan Wafi Sword Skill. Itu membunuhku. Kombinasi ras gen sekelas dewa cukup sulit dikendalikan, tapi dia ingin aku mempraktikkannya dalam 7 hari. Tidak mungkin. Aku pikir, Guru Jia hanya mencari-cari alasan untuk memukuli aku.
Qin Bai memohon pada Hansen, Hansen, kamu sangat pandai menemukan jalan keluar dari masalah. Tolong, temukan cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak ingin guru Jia merusak pantatku. Petik 2. Hansen tertawa, kamu hanya anak kecil. Mengendalikan ras gen kelas dewa adalah hal yang banyak diminta darimu. Tidak mungkin mempelajari cara berlatih dengan satu dalam 7 hari. Petik 2. Aku tahu, Qin Bai mengangguk. Itu tidak berarti tidak mungkin, kata Hansen dengan sangat dingin. Aku punya cara, aku dapat membantu kamu berlatih ikan gelombang 9 dengan cepat. Dalam 7 hari, kamu akan dapat menggunakan Wafi Sword Skill. Petik 2. Qin Bai terkejut, jadi dia bertanya, benarkah? Dengan cara apa itu? Apakah ini sulit? Jika terlalu sulit, aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Tentu saja, itu nyata, kata Hansen sambil tersenyum. Ini juga tidak sulit, kamu hanya perlu tahu cara memainkannya, dan kemudian kamu bisa melakukannya. Aku sangat pandai bermain. Tolong beritahu aku, bagaimana cara aku bermain. Qin Bai tampak terkejut dan bahagia. Ahem, putra mahkota, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu kepada putriku Han Baoer. Hansen tersenyum pada Baoer dan memperkenalkannya pada Qin Bai. Bab 3150 Qin Bai berlatih dengan pedang. Hansen, kamu punya anak perempuan setua itu. Qin Bai menatap Baoer dengan kaget. Qin Bai sedang tidak ingin memikirkannya. Dia dengan cepat bertanya, Hansen, apakah kamu punya metode atau tidak? Katakan padaku dengan cepat. Petik 2. Hansen tersenyum dan berkata, metodeku sederhana. Putriku telah mempelajari beberapa keterampilan pedang dariku. Ajak saja dia berlatih bersamamu. Mata Qin Bai terbuka lebar pada Hansen. Dia berkata, Hansen, kamu pasti bercanda. Putrimu sangat kecil, bagaimana dia bisa mengetahui skill pedang? Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa mengalahkan pengawalku. Jika aku ingin sembarang orang membantuku berlatih, aku bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarku. Aku tidak membutuhkan seorang gadis kecil untuk berlatih keterampilan pedang dengan aku. Petik 2. Hansen tersenyum misterius. Tidak perlu terburu-buru, putra mahkota. Keterampilan pedang putriku rata-rata, tetapi ada sesuatu yang ajaib tentang dia. Dia memungkinkan siapapun yang berlatih dengannya untuk meningkatkan keterampilan pedang mereka dalam waktu singkat. Petik 2. Qin Bai tidak percaya. Dia memandang Baoer dan bertanya, benarkah? Hansen dengan tulus berkata, kamu telah baik padaku. Mengapa aku berbohong kepada kamu? Putriku berbakat. Lagi pula, berlatih bukanlah hal yang terpenting. Kamu hanya perlu meluangkan waktu bersamanya, dan keterampilan pedang kamu akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Kamu bisa melatih keterampilan pedang bergelombang itu dengan mudah. Jika memang seperti itu, mari kita mulai. Qin Bai memiliki beberapa keraguan, tetapi dia menerimanya. Hansen menggelengkan kepalanya. Puan putra mahkota, ini istananya. Jika kalian bermain di sini, itu sangat tidak pantas. Petik 2. Ya, kata Bai Qin sambil mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan guru Jia melihat ini. Ayo pergi ke tempatmu. Dia sekarang terlihat sangat bersemangat. Itu bagus. Aku telah tinggal di Kastil Feng. Kamu harus ikut denganku. Hansen tersenyum pada Qin Bai dan meninggalkan istana. Mereka langsung pergi ke Kastil Feng. Hansen dan yang lainnya masih tinggal di Kastil Feng. Alasan utamanya adalah karena Hansen ingin sering bertemu Feng Yinyin. Jika tidak, Hansen pasti sudah pindah. Tunggu, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku menonton konser, kata Qin Bai sambil mengangguk. Aku akan meminta Feng Feifei untuk menyanyikan beberapa lagu untuk kita. Hansen membawa Qin Bai ke Kastil Feng, tetapi Feng Feifei tidak ada di rumah. Feng Yinyin berkata dia sedang keluar untuk tampil dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Untung dia tidak ada di sini. Qin Bai kecewa, tapi Hansen senang karenanya. Silakan ikuti aku, kata Hansen saat dia pergi ke taman. Taman itu tampak seperti taman, tetapi itu adalah halaman terbaik di Kastil Feng. Feng Feifei menyuruh orang membuatnya untuk Hansen. Tempat itu membuatnya merasa sangat bahagia. Dia menyukai taman kecil itu, desainnya luar biasa. Putra mahkota, kamu tinggal di sini dan bersama Baoer, kata Hansen. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku harus pergi sebentar. Lakukan pekerjaanmu, kata Qin Bai. Aku akan mengawasi Baoer. Kita akan baik-baik saja. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia tersenyum dan kembali ke kamarnya. Meskipun Hansen bukanlah seseorang yang menggunakan pedang, skill pedangnya cukup tinggi. Dia tidak sebagus ahli pedang yang benar-benar kuat. Hanya pendekar pedang kuat yang langka, seperti Six Patas King, yang sedikit lebih kuat dari Hansen di jalur pedang. Mengajari Qin Bai keterampilan pedang bergelombang akan mudah. Meski begitu, Hansen cukup memahami Qin Bai. Dia adalah orang yang selalu main-main. Dia adalah anak manja yang bona fide. Itu normal untuk memiliki anak seperti itu di keluarga biasa manapun, tetapi dia dilahirkan dari keluarga kerajaan. Selanjutnya, dia adalah satu-satunya penerus tahta kerajaan. Seorang putra kerajaan yang ingin bermain sepanjang waktu dianggap jauh lebih buruk. Dengan kepribadian Qin Bai, jika dia dilahirkan di keluarga normal, dia akan lebih bahagia. Tapi itu adalah takdir, orang tidak bisa mengubahnya. Hansen tahu bahwa jika dia mengajarinya keterampilan pedang dengan serius, dia hanya akan bosan setelah beberapa saat. Jika dia tidak berlatih, dan Hansen tidak bisa mengalahkannya, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Sebaiknya diserahkan kepada Baoer untuk memilah anak yang bermasalah.
Di taman, Bauer dan Qin Bei berbicara dengan gembira satu sama lain. Han Sen berpikir, kamu meminta ini. Han Sen menutup pintu dan memanggil mahkota Raja Langit. Dia mencoba menggunakan Sky King Crown untuk kembali ke kuil Dewa Kekayaan. Dia bisa menggunakannya di alam semesta Geno, tapi dia tidak tahu apakah itu berhasil di sana. Untungnya, mahkota Raja Langit masih bisa digunakan di sana. Setelah Tuhan menghilangkan batasan sebelumnya dari alam semesta kerajaan, mahkota Raja Langit sekarang dapat digunakan. Han Sen ingin Tuhan menghapus batasan dari semua persenjataan kepribadian dewa, tapi dia belum melihatnya lagi. Han Sen berdiri di atas altar. Dia merasakan kekuatan mahkota Dewa Langit terhubung dengan kuil dewa. Kuil dewa itu seperti pohon dengan akar yang dalam. Dengan sentuhan akarnya, Han Sen mengenakan mahkota Raja Langit untuk merasakan apa yang terjadi di Sungai Dewa Kekayaan dari jarak beberapa ratus ribu mil. Jika Dewa Sungai Kekayaan memimpin di bawah tanah, kekuatan penginderaan mahkota Dewa Langit tidak berfungsi. Itu diblokir oleh sesuatu. Apa yang ada di bawah sungai bawah tanah? Han Sen ingin mencari tahu, tetapi sungai bawah tanah itu setidaknya memiliki panjang 10.000 mil. Tidak ada koordinat juga, itu akan sulit ditemukan. Sementara Han Sen berpikir, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Pikirannya melonjak, otaknya membayangkan sesuatu. Dia melihat seorang wanita menggendong seorang anak bergegas ke area Dewa Kekayaan. Beberapa orang mengejarnya. Orang di belakangnya berteriak, wanita, berhenti berlari. Anak itu sial, dia akan menyakitimu dan menyakiti kakak. Dia tidak menyerah dalam pengejarannya. Wanita itu tidak berbicara, dia berlari untuk hidupnya. Dari raut wajah wanita itu, Han Sen tahu bahwa dia sedang sekarat. Dia menggunakan semua keinginannya untuk mendukung penerbangannya. Sesampai di pinggir sungai, orang-orang yang mengejar wanita yang menggendong anak itu. Nona, mengapa kamu melakukan ini untuk orang yang tidak beruntung? Lihat apa yang terjadi padamu. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Salah satu orang menghela nafas saat dia berbicara dengan wanita itu. Tolong, aku mohon, biarkan saja kami hidup. Wanita itu, menggendong anak itu, berlutut dan bersujud di depan orang itu. Nona, kami tidak ingin membunuhmu, tapi anak ini benar-benar berbahaya bagi kakak. Jika dia tidak mati, kakak tidak akan sembuh. Kamu adalah istrinya. Kamu tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya, bukan? Orang itu memberi sinyal, yang membuat orang lain mendekatinya. Ini anak kita, apakah dia benar-benar sekejam itu? Wanita itu memeluk anak itu sambil menangis. Han Sen berpikir ini adalah pemandangan yang aneh. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi di semua tempat ini? Sebagian besar, seluruh planet dikendalikan oleh Sky King. Apakah wanita ini terkait dengan Sky King? Jantung Han Sen melonjak. Dia melihat anak di lengan wanita itu. Dia kaget. Anak itu berusia 2 atau 3 tahun. Itu ada di pelukan wanita itu. Matanya terbuka, tetapi tidak menangis atau berteriak. Bukan itu masalahnya, itu adalah wajah anak itu. Itu terlihat sangat lucu dan merah muda, tapi itu botak. Kepalanya menunjukkan 9 benjolan berbeda. Itu terlihat seperti seorang Buddha. Han Sen berpikir anak itu tampak sangat akrab. Dia memikirkannya sebentar dan melihat itu tampak seperti seseorang. Tidak mungkin, anak ini, apakah dia terlahir kembali sebagai Burning Lamp, alpa dari Sang Buddha? Bab 3151, Subscribe Penatua. Han Sen mengira anak itu tampak seperti Burning Lamp. Dia menghitung waktu dari saat Burning Lamp mati hingga usia anak itu sekarang dan berpikir itu adalah pasangan yang sempurna. Sayang sekali alfa ini, Burning Lamp, terlahir kembali dalam keadaan seperti itu. Han Sen menghela nafas. Saat itu, Burning Lamp mampu mengubah awan menjadi hujan. Dia pernah mengubah Han Sen menjadi semut. Seberapa kuat itu, sayang sekali dia mungkin tidak bisa tumbuh dan menjalani kehidupan sebagai orang dewasa dalam kehidupan ini. Han Sen tahu bahwa jika bocah lelaki itu adalah Burning Lamp di akhirat, dendam masa lalu tidak ada artinya. Kehidupan akhirat hanyalah roh seseorang. Tak satu pun dari persona atau kenangan Burning Lamp terbawa untuk mendefinisikan dirinya. Di dunia ini, seseorang hanya perlu membayangkan selembar kertas dengan banyak teks dan simbol tertulis di atasnya. Meski mengandung makna, jika kertas itu didaur ulang untuk menghilangkan tulisan dan gambar di atas kertas, itu hanya selembar kertas baru. Aku ingin tahu apa bakat Burning Lamp dalam hidup ini. Jantung Han Sen melonjak. Dia melihat Ratu Pemenggal Kepala di ruang supnya. Ratu Pemenggal Kepala segera berkata, aku mengerti. Wanita di luar sedang menggendong anaknya dan memohon kesempatan, tetapi para pria itu bertekad untuk membunuh anak itu. Pria di tengah berkata, wanita, jangan menyalahkan kami karena kejam. Setelah itu, mereka pindah untuk membunuh anak tersebut. Wanita itu memiliki kekuatan, tapi dia sudah berlari terlalu lama. Dia seperti lentera yang telah membakar semua minyaknya. Dia tidak lagi bisa melawan pengejarnya. Tolong, seseorang selamatkan anakku. Jika anak aku bisa hidup, aku akan mati dengan senang hati. Wanita itu menggendong anaknya saat matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Melihat pisau akan jatuh, suara kacat terdengar. Kepala para penyerang tiba-tiba dipotong. Darah membumbung tinggi di udara saat tubuh tanpa kepala mereka perlahan jatuh ke tanah. Mata wanita itu terbuka lebar. Dia menyaksikan apa yang terjadi dengan ketakutan. Dia kemudian melihat guilotin raksasa berdarah mengambang di udara. Di belakang guilotin ada boneka seperti ratu yang menarik tali.
Wanita itu kaget. Dia memandang Ratu Pemenggalan dengan ngeri. Dorongan pertamanya adalah menempatkan anaknya di belakangnya. Siapapun yang melihat Ratu Pemenggalan Kepala tidak akan percaya bahwa dia adalah roh dewa yang dikirim untuk menyelamatkan mereka. Dia seperti rasgen menakutkan yang bisa menghabiskan semua kehidupan. Jika kamu ingin anakmu hidup, ikutlah denganku. Pemenggalan Ratu menarik guilotin ke arah dewa kekayaan sungai. Wajah wanita itu terus berubah, tetapi dia bertekad. Demi keamanan anaknya, dia akan hidup apapun yang terjadi. Wanita itu masih seperti lampu yang kehabisan minyak. Sekarang, dia mengikuti Ratu Pemenggalan. Dia benar-benar menggunakan keinginannya untuk pergi. Tubuhnya goyah, jadi dia banyak tersandung. Jika tidak ada keinginan untuk melindungi anaknya, dia tidak akan bisa berjalan sama sekali. Dia akhirnya berjalan ke tepi sungai tempat kuil dewa kekayaan bersemayam. Pemenggalan Ratu menunjuk ke sungai. Ada kuil dewa sedalam 10.000 mil. Jika kamu dapat membawa anak kamu ke sana, anak kamu akan dilindungi oleh roh Tuhan. Dia akan mewarisi Blood Pulse. Di dunia ini, tidak ada yang diizinkan untuk membunuhnya. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bebas untuk pergi. Setelah itu, Ratu Pemenggalan menarik guilotin ke sungai dan menghilang. Wanita itu tahu tubuhnya tidak akan bertahan lama. Dia harus istirahat lama sebelum mendapatkan kekuatannya kembali. Jika dia berenang dengan kondisi tubuhnya saat ini, ada kemungkinan 80% hingga 90% dia akan binasa. Ia menatap anak yang ada di pelukannya. Mata wanita itu berbinar. Dia membelai pipi anak itu. Wanita itu tampak berada di tengah kesedihan yang mendalam saat dia berkata, "Anakku memiliki kehidupan yang sulit. Bahkan jika dia kabur hari ini, kamu dan aku mungkin masih akan mati sendirian. Jika kamu benar-benar dapat memberi anak aku Blood Pulse, aku akan berenang melalui sungai api dan pisau untuk melihatnya menerimanya. Aku berharap roh Tuhan akan membiarkan anakku hidup." Setelah itu, wanita itu mencium kening anak itu. Dia mengangkatnya dan pergi ke sungai. Dewa sungai kekayaan tidak normal. Wanita itu menyelam. Dia memanggil rasgen yang terluka untuk melindungi anaknya agar putranya tidak tenggelam dan mati. Wanita itu hanya memiliki satu rasgen yang terluka yang tersisa, dan dia biasa melindungi anak itu. Dia hanya harus terjun sendiri. Di dunia ini, tingkat kebugaran manusia sangat buruk. Tingkat kebugaran wanita ini tidak terlalu buruk. Dia bisa menyelam sedalam 1000 mil, tapi itu sekarang menjadi perjuangan. Wanita itu menggertakkan giginya dan menyelam lebih dalam. Dia merasa tidak berdaya. Meskipun dia menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik, dia ingin keinginannya sendiri untuk mendorongnya lebih dalam dan mencapai kuil dewa. Beberapa hal tidak berhasil karena campur tangan takdir. Tubuh wanita itu tidak bisa bertahan. Dia membuka mulutnya untuk bernapas, tetapi airnya masuk. Wanita itu tahu itu akan menjadi buruk, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia menatap anak itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam anak itu. Dia ingin memanggil namanya, tetapi ketika dia mencoba, air masuk ke mulutnya. Rasgen yang terluka parah dikendalikan oleh wanita itu. Itu tawaran untuk berenang jauh ke dalam sungai. Wanita itu hanya bisa melihat anaknya tenggelam ke dalam kegelapan kedalaman sungai sementara penglihatannya mulai memudar. Hansen menyaksikan ini terjadi dari kuil dewa kekayaannya dan menghela nafas. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk menyerahkan nyawanya demi anaknya. Ratu Pemenggalan Kepala, Hansen memanggil. Ratu Pemenggalan mengerti apa yang diinginkan Hansen. Dia mengangguk dan meninggalkan kuil dewa. Persis saat wasiat wanita itu akan dimusnahkan, tali berwarna darah muncul dari kedalaman air. Itu membungkus tubuhnya dan menariknya lebih dalam ke sungai. Wanita itu terkejut, dan kesadarannya kembali sedikit. Dia melihat cahaya. Jauh di dalam sungai, sebuah kuil dewa bersinar dengan emas. Air sungai di sekitar dijauhkan oleh kuil dewa. Ini memungkinkan zona vakum besar untuk itu ada. Tali itu datang padanya dari kuil dewa. Pemenggalan Ratu memegang ujung yang lain. Pemenggalan Ratu memegang anak itu di tangannya yang lain. "Uhuk-uhuk, namaku Durulan. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku tidak tahu bagaimana cara membayar kamu kembali." Wanita itu jatuh di depan alun-alun kuil dewa. Dia bangkit ketika dia mulai batuk pada Ratu Pemenggalan Kepala. "Ikut denganku," kata Ratu Pemenggalan Kepala dengan dingin. Dia menggendong anaknya dan memasuki aula utama kuil dewa. Durulan melihat plakat kuil dewa bertuliskan, "Kuil Dewa Kekayaan." Dia terkejut. Ratu Pemenggalan Kepala terlihat aneh, tapi dia adalah dewa kekayaan. Itu mengejutkannya. Ketika dia berjalan ke kuil dewa, dia melihat Ratu Pemenggalan Kepala bukanlah dewa kekayaan yang sebenarnya. Ada patung dewa di altar dewa yang terlihat sangat kuat. Ratu Pemenggal Kepala tidak berani menatap patung dewa itu. Dia berlutut di depan patung dewa dan berkata, "Tuan, aku membawa mereka." Durulan sekarang tahu bahwa Ratu Pemenggalan Kepala, yang tampak seperti dewa dan hantu, hanyalah bawahan dari guru sejati kuil. Dia berlutut di hadapan roh dewa dengan Ratu Pemenggalan Kepala dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. "Nasibku terjalin dengan anak ini," kata dewa kekayaan. "Apakah kamu mengizinkan dia untuk bergabung denganku?" Bab 3152 memerangi 300 putaran, aku bersedia. Durulan bersujud. "Jika kamu bersedia, Ratu Pemenggalan Kepala, kamu harus membawanya ke aula samping dan menguji Blood Pulse-nya." Hansen tidak berencana memberikan darah dewa kekayaan pada Burning Lamp. Dia ingin itu diberikan oleh Ratu Pemenggalan Kepala. Seperti apa Blood Pulse yang akan dia berikan kepada Burning Lamp, itu murni tergantung pada bakatnya.
Dia bersedia untuk merawatnya, tetapi dia tidak akan memaksa Ratu Pemenggalan untuk memberinya Blood Pulses seumur hidup untuknya. Ketika Durulan mendengar patung Dewa Kekayaan berbicara, dia terkejut. Dia menyaksikan Decapitation Queen berjalan ke aula samping. Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia mengikuti Ratu Pemenggalan Kepala. Durulan berasal dari keluarga baik-baik. Dia melihat patung Ratu Pemenggalan Kepala di aula samping dan mengetahui bahwa Ratu Pemenggalan Kepala adalah subdewa dari kuil Dewa Kekayaan. Dia merasa kecewa. Dewa utama kuil adalah yang terkuat. Tidak peduli seberapa bagus Blood Pulse itu, mematuhi subdewa sama baiknya dengan yang utama. Mengingat semua yang telah terjadi, Durulan tidak bisa benar-benar menyuarakan keluhan. Cukup ajaib bahwa dia masih menarik napas. Pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Ratu Pemenggalan Kepala membawa anak laki-laki itu ke altar. Dia meletakkan anak laki-laki itu di atasnya dan mengatakan kepadanya, jika kamu mau mematuhiku, ambil pisau dan potong salah satu jarimu. Letakkan darahmu di atas kompor dewa. Petik 2. Tuan, dia masih sangat muda. Biarkan aku membantunya. Durulan berdiri, siap membantunya. Tiba-tiba, dia tidak bisa bergerak. Dia ditahan oleh kekuatan yang menakutkan. Ini adalah pilihannya, kata Ratu Pemenggalan dengan dingin. Durulan tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia menatap putranya dengan hati yang mengamuk seperti api. Bocah laki-laki itu istimewa. Setelah semua yang terjadi, dia tidak menangis dan atau berteriak. Dia mendengarkan Ratu Pemenggalan Kepala dan berdiri. Dia mengambil pisau korban dari altar dan memotong jarinya. Dia membiarkan darahnya jatuh ke kompor dewa. Boom! Api ungu dan hitam ada di atas kompor dewa. Itu berubah menjadi api iblis yang mengejutkan langit. Seluruh aula samping penuh dengan udara pembunuh. Beberapa udara mengalir keluar ke langit dari guillotine. Hansen berada di aula utama sambil tertawa. Burning Lamp adalah Burning Lamp. Meskipun ia telah terlahir kembali, ia masih sangat istimewa. Petik 2. Berpikir tentang Burning Lamp mampu mengangkat Buddha dari ras tanpa nama menjadi ras yang penuh dengan elit dan hampir menjadi ras, itu membuktikan kekuatannya sangat kuat. Tuan, Ratu Pemenggalan ingin membuat roh dewa berurusan dengannya, kata Ratu Pemenggalan sambil berlutut di depan patung Dewa Kekayaan. Aku ingin membuatnya menjadi Blood Pulse yang dapat diwariskan. Tentu, Hansen hanya mengatakan satu kata itu. Ratu Pemenggalan Kepala tidak ragu-ragu. Api ungu dan hitam muncul di guillotine dan boneka. Mereka berubah menjadi api menakutkan yang menuju ke anak laki-laki itu. Tubuh anak laki-laki itu dibungkus oleh api ungu dan hitam. Dahinya memiliki tanda aneh yang menyerupai guillotine. Di dalam tanda itu, ada tanda lain yang merujuknya sebagai roh dewa pemusnahan. Pemenggalan Ratu adalah roh dewa pemusnahan. Durulan sama terkejutnya dengan dia bahagia. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Subdewa kuil dewa adalah roh dewa pemusnahan. Dewa utama pasti eksistensi tertinggi. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Para dewa mengasihani kita, anak aku akhirnya punya harapan. Durulan sangat bahagia sampai dia menangis. Hansen melihat bocah lelaki itu membuat kesepakatan dengan Ratu Pemenggalan. Dia sekarang adalah pewaris Blood Pulse Ratu Pemenggalan. Wajah Hansen tampak aneh saat dia mulai memikirkan beberapa adegan aneh. Dia berpikir tentang bocah lelaki yang tumbuh menjadi sangat baik, seperti Burning Lamp Alpha, tetapi tangannya akan memegang guillotine, membunuh banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Hansen berpikir itu akan sangat aneh. Di taman kecil kastil keluarga Feng, Qinbai dan Baoer duduk bersebelahan sambil bermain catur. Baoer, apa kamu tahu cara bermain catur? Qinbai dengan sombong bertanya. Aku bisa mengajarimu cara memainkannya. Baoer menatapnya dengan jijik. Dia mengangkat bibirnya dan berkata, kamu belajar catur dari ayahku. Oh, aku lupa itu, kata Qinbai sambil tertawa. Kamu adalah putri Hansen, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mengenal catur? Itu bagus. Bagaimana kalau kita bermain 300 ronde? Aku tidak akan membiarkanmu menang sekali. Petik 2. Kamu harus menepati janjimu, kata Baoer sambil tersenyum. Kamu harus bermain 300 ronde. Tentu saja, kamu bisa pergi dulu. Qinbai terdengar sangat percaya diri. Dia suka bermain catur. Jika dia tidak perlu berlatih dengan pedangnya, dia tidak keberatan bermain beberapa ronde. Baoer menerima tantangan itu. Dia mengambil bidak caturnya dan melakukan gerakan pertama. Setelah melakukan itu, Baikin berpikir itu tidak normal. Rasanya seolah-olah ada udara pedang yang mengejutkan langit mendatanginya. Itu memberinya perasaan bahwa langit bisa pecah. Qinbai ingin berteriak, tapi dia menyadari dia tidak bisa bergerak. Dia menyaksikan udara pedang yang mengejutkan langit masuk ke otaknya. Dia kencing sendiri. Tentu saja, itu bukanlah udara pedang sungguhan. Itu hanya jalur pedang hati Baoer. Keterampilan pedang itu adalah keterampilan pedang Six Path King. Hansen telah mempelajarinya juga. Dia belum menguasainya, tetapi dia menggunakannya sekarang dan lagi. Baoer juga mempelajarinya darinya. Sekarang, Baoer menggunakan skill Hard Sword untuk mensimulasikan pikiran pedang dari Wafi Sword Skill. Dia menggunakannya untuk menyerang kehendak Qinbai untuk merasakan pikiran pedang keterampilan pedang. Belajar itu sangat sulit, terutama bagi orang yang tidak mau belajar. Itu membuatnya jauh lebih sulit. Ada satu kondisi di mana orang bisa belajar dengan cepat dan tidak pernah lupa. Ada pepatah mengatakan jika gagal sekali, seseorang akan belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Itu berarti semakin banyak kekurangan yang dimiliki, semakin banyak yang akan diingat.
Itu tidak membuat seseorang lebih pintar. Semakin sakit, semakin mudah untuk mengingat kesalahan tersebut. Bauer menggunakan metode itu. Dia ingin putra mahkota mengingat Wafi Sword Mine. Kehidupan tragis Qin Bai kini telah dimulai. Dia menyadari dia tidak bisa lagi berteriak atau bergerak. Tubuhnya tak terkendali saat bermain catur dengan Bauer. Setiap kali Bauer bergerak, itu akan menjadi Wafi Sword Mine yang menakutkan yang menyerangnya. Meskipun dia tahu pikiran pedang tidak akan membunuhnya, itu tetap membuat Qin Bai mengalami banyak kesakitan. Tekanan pikiran pedang adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditanggung oleh kebanyakan orang. Rasa sakit dari Hard Sword bukan hanya rasa sakit di tubuh. Qin Bai harus diserang oleh skill pedang menakutkan itu lagi dan lagi. Setiap kali itu terjadi, itu membuat Qin Bai merasa seolah-olah dia sedang sekarat. Dia merasa sangat tidak enak. Selain itu, para penjaga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira Qin Bai bermain catur dengan damai dengan Bauer. Tidak ada yang tahu Qin Bai menderita rasa sakit yang terlalu tak tertahankan bagi kebanyakan manusia untuk bertahan. Guru Jia Yizhen sedang dalam suasana hati yang baik. Putra mahkota Qin Bai takut padanya. Tidak peduli seberapa nakal dia selalu mendengarkannya. Dia selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan serius. Kali ini, Qin Bai tidak berlatih keterampilan pedang. Dia telah meninggalkan istana untuk pergi dan bermain. Jia Yizhen sangat khawatir tentang masa depan kerajaan Qin. Bab 3153 Jia Yizhen. Mendengar bahwa Qin Bai telah bermain catur selama 2 hari di kastil keluarga Feng, tanpa pantatnya meninggalkan kursi sekalipun untuk menyentuh pedang, Jia Yizhen sangat khawatir. Kerajaan lain memiliki banyak ahli waris. Selalu ada pilihan siapa yang menggantikan tahta. Kerajaan Qin hanya memiliki satu putra mahkota. Dia pasti menjadi orang berikutnya yang memakai mahkota. Jika Qin Bai melanjutkan perilaku konyolnya, posisi mulia kerajaan Qin kemungkinan akan jatuh. Seorang perwira yang buruk mampu menghancurkan sebuah kerajaan. Jia Yizhen terus memikirkan kalimat itu. Para perwira selalu mengucapkan 9 kata itu. Setelah dia kembali ke kerajaan Qin, 9 kata itu adalah yang paling banyak didengar Jia Yizhen. Setiap kali dia mendengarnya, itu sepertinya terkait dengan Han Sen, 2 kata lain yang sering dia dengar. Pada awalnya, Jia Yizhen memiliki sikap tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata itu. Dia tidak mempercayai mereka. Setelah pengalaman ini, dia mulai percaya bahwa Han Sen adalah pengaruh yang buruk. Dia adalah pengaruh yang sangat buruk. Aku ingin melihat siapapun yang sembrono ini dan apa yang dia lakukan untuk menipu Tuan Putra Mahkota. Jia Yizhen memutuskan untuk pergi ke Kastil Feng. Dia ingin bertemu dengan pemberi pengaruh buruk yang sangat terkenal. Han Sen kembali ke Kastil Feng dan melihat Bao sedang bermain game dengan Qin Bai. Bauer tampak bahagia, tetapi Qin Bai juga tidak terlihat bahagia. Feng Yinyin memperhatikan pertarungan mereka dengan penuh minat. Faktanya, selama 2 hari terakhir, dia dan Bauer bermain game dengan Qin Bai. Dia baru saja belajar catur, jadi dia sangat tertarik. Dia mengira Qin Bai seperti dia, itulah sebabnya dia memberikan waktu istirahatnya untuk bermain catur dengan mereka. Hanya Tuhan yang tahu bahwa Qin Bai sekarang benci bermain catur. Selama dia hidup, dia tidak pernah ingin bermain catur lagi. Dia yakin dia akan muntah saat mendengar seseorang bahkan menyebut catur. Setelah melihat bayangan di taman, Qin Bai memandang Han Sen seolah-olah dia meminta bantuan. Penampilan itu lebih buruk daripada domba yang akan disembelih. Han Sen berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia berjalan ke Qin Bai dan bertanya, "Putra Mahkota, apakah kamu bersenang-senang dengan Bauer?" Qin Bai merasa lega mendapatkan kebebasannya. Dia jatuh dari kursi. Han Sen segera mengangkatnya dan dengan terkejut bertanya, "Putra Mahkota, kamu baik-baik saja?" Qin Bai merasa seolah-olah dia sangat marah sehingga dia bisa meledak. Dia akan meneriaki Han Sen. Ketika dia melihat Bauer, dia merasa lebih takut daripada marah. Dia dengan marah berbisik kepada Han Sen, "Han Sen, aku memperlakukanmu seperti seorang teman. Aku memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" Petik 2. Tuan Putra Mahkota, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku ingin menyakitimu? Han Sen menatap Qin Bai dan berbicara dengan nada terkejut. Kamu tidak menyakitiku, tapi mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Qin Bai memandang Bauer dan terdengar lebih lemah. Dia takut pada beberapa orang, termasuk Jia Yizhen, tapi bahkan dia tidak membuatnya setakut ini. Jia Yizhen sekarang dipandang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Bauer. Wajah cantik gadis itu sekarang tampak seperti iblis di matanya. Han Sen sepertinya mengerti. Aku pikir kamu ingin berlatih dengan pedang. Bauer di sini mengajarimu cara pedang. Bukankah dia? Bagaimana dia menyakitimu? Petik 2. Dia. Qin Bai tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Han Sen tidak menunggunya untuk merumuskan respons yang tepat sebelum bertanya, apakah kamu pernah bermain catur dengan Bauer? Kami telah bermain catur selama 2 hari 2 malam. Qin Bai dengan keras mengunyah giginya sendiri. Han Sen tidak menunggu dia untuk berbicara. Dia menatap Qin Bai dengan kaget dan berkata, "Putra Mahkota, kamu benar-benar pria dengan pikiran seperti baja. Tidak heran kamu adalah putra mahkota kerajaan Qin. Kamu akan menjadi pemimpin terhebat. Kamu akan menjadi pemimpin yang bisa menaklukkan dunia." Keinginan orang normal lemah. Untuk memainkan permainan catur melawan Bauer, mereka akan hancur. Namun kamu telah bermain melawan Bauer selama 2 hari 2 malam. Kamu kuat. Kamu sangat kuat. Aku tidak pernah mengagumi siapapun sebelumnya, tetapi aku harus mengagumi kamu, Putra Mahkota. Petik 2. Qin Bai membeku.
Dia hanyalah seorang anak kecil yang suka bermain-main. Dia pikir itu tidak terdengar benar. Melihat wajah terkejut Han Sen, Qin Bai setidaknya berpikir itu agak mengejutkan. Batuk, itu bukan apa-apa, itu hanya beberapa putaran catur. Bagi seorang putra mahkota, itu bukan prestasi besar. Berdasarkan caranya berbicara sekarang, Qin Bai sepertinya menikmati pujian itu. Bauer, apakah aku tidak memberitahumu untuk mengizinkan dia beristirahat? Mengapa kamu terus bermain catur dengan putra mahkota? Kamu sangat kasar. Han Sen tampak dingin saat dia memarahi Bauer. Bauer tampak polos ketika dia berkata, aku sudah merencanakan itu, tetapi putra mahkota ingin bermain 300 ronde denganku. Dia adalah putra mahkota, mengapa aku tidak menuruti keinginannya? Bagaimana kamu bisa melampiaskan ini kepada aku? Wajah Bauer tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Bahkan putra mahkota Qin Bai merasa kasihan padanya. Setelah memikirkannya, dia mengatakan sesuatu seperti itu kepada Bauer. Dia sangat ingin menamparkan mulutnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang kurang ajar. Aku akan menghukummu kali ini agar kamu tidak sebodoh itu. Kamu bisa mengalami masalah suatu hari nanti. Han Sen tampak murung, seolah-olah dia siap untuk benar-benar mengajari Bauer sebuah pelajaran, tapi dia memberinya kedipan halus. Tangan Han Sen belum menyentuhnya ketika Bauer mulai menangis. Dia menangis saat berkata, putra mahkota membuatku melakukan ini. Mengapa kamu tidak menghukumnya, bukan aku? Itu baik-baik saja, itu baik-baik saja. Akulah yang tidak mengklarifikasi banyak hal. Tolong, jangan menghukum Bauer. Qin Bai merasa sangat bersalah saat dia berbicara. Pergi dan berterima kasihlah pada putra mahkota. Jangan lakukan lagi setelah itu. Apakah kamu mendengarku? Han Sen melepaskan Bauer. Aku sangat menyesal, putra mahkota. Lain kali, saat kamu bermain catur melawan aku akan membiarkan kamu istirahat setelah 10 ronde. Bauer berjanji. Ketika Qin Bai mendengar itu, kakinya terasa lembut. Dia terkejut, dia jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi game, tidak ada lagi game. Aku tidak akan pernah bermain catur lagi. Petik 2. Han Sen menganggap itu lucu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang tiba-tiba membuat pernyataan dari luar taman. Tuan Han, Guru Jia ingin bertemu denganmu. Setelah orang itu mengatakan itu, seorang wanita dengan wajah yang tampak dingin masuk. Qin Bai melihat wanita itu. Tubuhnya mulai gemetar. Dia segera membungkuk padanya dan berkata, Qin Bai menyapa Guru Jia. Sama-sama, putra mahkota. Ketika Jia Shizhen berbicara, dia tidak melihat ke arah Qin Bai. Dia memandang Han Sen. Dia berbeda dari sosok yang sering dia dengar. Tidak ada legenda tentang mulut tajam dan tenggorokan monyetnya yang luar biasa. Dia tampak seperti pria tampan. Wajahnya sangat tajam, sulit untuk mengetahui usianya. Dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti berusia 20-an. Jia Shizhen bukanlah seseorang yang menentukan karakter seseorang melalui penampilannya. Pikirannya tentang Han Sen tidak berubah karena penampilannya. Tuan putra mahkota, apa yang kamu lakukan di sini? Jia Shizhen tidak berbicara dengan Han Sen. Baginya, Han Sen hanyalah seorang perwira tanpa pangkat, meskipun dicintai. Berbicara dengannya membuat mulutnya terasa kotor. Bab 3154, Subscribe Penatua. Qin Bai tampak ketakutan. Dia terus gagap, tidak yakin harus berkata apa. Han Sen berkata, Tuan putra mahkota telah berlatih keterampilan pedang di sini. Aku berbicara kepada putra mahkota. Sejak kapan kamu diizinkan untuk berbicara dengan aku? Jia Shizhen menatap mata Han Sen dengan amarah yang berkedip-kedip. Cara Han Sen berbicara seperti dia berbohong tanpa berkedip. Ini memungkinkan Jia Shizhen untuk memastikan bahwa dia adalah seekor anjing tanpa batas. Pertandingan catur baru setengah jalan. Tidak ada waktu untuk menyingkirkannya. Jadi, untuk tetap memberitahunya bahwa Qin Bai sedang berlatih keterampilan pedang itu konyol. Tidak ada yang akan percaya kata-katanya, apalagi Jia Shizhen. Guru, aku benar-benar berlatih keterampilan pedang. Jia Shizhen tidak mempercayainya, jadi Qin Bai merasa dia telah dianiaya. Dia sangat menderita di sana, tetapi Jia Shizhen percaya dia tidak melakukan apa-apa selain bermain-main. Dia merasa sangat dianiaya. Melihat Qin Bai berbohong tanpa berkedip, kerutan Jia Shizhen menegang. Dulu, Qin Bai selalu nakal, tapi tidak apa-apa karena dia tidak pernah berbohong dan selalu mengakui perbuatannya. Sekarang, perilaku Qin Bai jelas memburuk. Itu kemungkinan dipengaruhi oleh Han Sen, yang adalah seekor anjing. Jia Shizhen bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak. Dia tidak ingin segera mengekspos Qin Bai. Dia dengan dingin bertanya, bagaimana kamu berlatih? Apakah kamu mengalami masalah? Qin Bai tidak terlalu yakin. Dia memandang Han Sen. Dia telah disiksa selama 2 hari, namun dia tidak memegang pedang sekalipun. Dia juga belum bergabung dengan ikan gelombang 9. Itu tidak benar-benar mengisinya dengan keberanian. Han Sen mengangguk padanya. Untuk mempelajari keterampilan pedang, hal yang paling penting adalah pemahaman. Keterampilan dan hal-hal lain tidak terlalu penting. Bai Qin telah disiksa selama 2 hari oleh simulasi Bauer tentang Wafi Sword Mine. Tidak peduli betapa bodohnya dia setidaknya harus mempelajari sesuatu. Qin Bai sebenarnya tidak bodoh. Dia sangat menyenangkan. Qin Bai masih tampak ketakutan dan putus asa mencari bantuan. Han Sen terbatuk dan berkata, putra mahkota baru berlatih keterampilan pedang selama 2 hari terakhir. Dia belum berlatih menggabungkan dengan ikan gelombang 9. Mengapa kamu tidak menguji keterampilan pedang putra mahkota dulu? Petik 2.
Jia Shizhen tidak menghentikan Han Sen kali ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Ini konyol. Jika tidak ada kombinasi dengan ikan 9 gelombang, dia tidak bisa merasakan kekuatan elemen air dan kekuatan gelombang. Tanpa kedua perasaan itu, Wafi Sword Skill tidak bisa bekerja. Apa di dunia yang telah dia latih? Petik 2. Keterampilan alam semesta kerajaan harus digunakan ketika dikombinasikan dengan ras gen. Kalau tidak, keterampilan hanyalah cangkang kosong. Jia Shizhen tidak cenderung mendengar omong kosong Han Sen. Dia tidak keberatan. Dia memberitahu Qin Bai, jika kamu telah melatih keterampilan pedang, tunjukkan padaku bagaimana kamu mempraktikannya. Hati Qin Bai tidak benar-benar memiliki kekuatan apapun di dalamnya. Dia memandang Han Sen, tetapi Han Sen hanya memberinya pedang. Dia mengedipkan mata pada Qin Bai untuk memastikan dia bisa melakukan Wafi Sword Skill. Qin Bai menggertakkan giginya. Dia menerima pedang itu dan berjalan ke lapangan. Dia akan melakukan Wafi Sword Skill. Jia Shizhen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menyaksikan penampilan Qin Bai. Dia tidak akan terkejut jika Qin Bai melakukannya dengan buruk. Dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjauhkannya dari orang jahat dan mendorongnya untuk tinggal bersama orang-orang baik. Hal itu terutama berlaku untuk pemberi pengaruh jahat seperti anjing ini, Han Sen. Yang terbaik bagi semua orang yang terlibat jika mereka berhenti berhubungan satu sama lain. Jia Shizhen bahkan telah menyusun pidato dan berpikir mendalam tentang bagaimana hal itu dapat membuktikan pendidikan bagi Qin Bai. Qin Bai tidak putus asa dalam hal keterampilan pedang. Bagaimanapun, dia telah mengikuti beberapa guru selama bertahun-tahun. Dia tidak terlalu bagus, tapi dia bisa menggunakan skill pedang biasa. Wafi Sword Skill adalah sesuatu yang belum banyak dia latih, tapi dia tahu seperti apa bentuknya. Dia sekarang melakukan itu. Keterampilan itu tidak dilakukan dengan mulus, jadi semua orang tahu bahwa dia tidak menghabiskan waktu untuk mempraktikannya. Jia Shizhen tampak seolah-olah dia mengharapkan hasil ini. Dia tidak terkejut. Dia dengan dingin menatap Han Sen. Dia melihat bahwa dia berperilaku sangat dingin. Seolah-olah penampilan buruk Qin Bai tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pikir pria itu pasti sangat tidak tahu malu. Jika putra mahkota tidak diizinkan bermain dengan bebas, dia bisa menghabiskan waktu berlatih. Di atas semua ini, tampaknya Han Sen tidak merasa bersalah. Orang dengan sikap seperti itu harus berhenti berhubungan dengan putra mahkota, pikir Jia Shizhen. Melihat Qin Bai tampak canggung melakukan Wafi Sword Skill, Jia Shizhen tidak tahan untuk melihatnya lebih lama. Jika dia tidak ingin Qin Bai dipermalukan, dia pasti sudah menghentikannya. Pembentukan keterampilan pedang yang dilakukan Qin Bai sedikit kemudian mulai mengejutkan Jia Shizhen. Saat pertama kali memulai, Qin Bai terlalu gugup. Dia tidak tahu apa yang dia latih dan ketakutan. Setelah mencobanya beberapa kali, tidak diketahui alasannya, tapi dia mulai memikirkan tentang sword main yang dilakukan oleh Bauer. Itu yang mengejutkan langit. Rasanya seperti membaca 300 puisi dari era Tang. Bahkan jika seseorang tidak menuliskannya, dia masih dapat mengingatnya. Qin Bai tidak bisa sepenuhnya memahami kehendak pikiran pedang, tetapi dia telah terluka karenanya. Sekarang, dia sedang melakukan itu. Itu cukup dekat. Semakin banyak dia melakukannya, semakin lancar hasilnya. Ditambah, Qin Bai adalah tipe orang yang memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup. Dia terus tampil. Pada awalnya, Jia Shizhen tidak melihat yang sebenarnya. Saat Qin Bai mulai tampil lebih banyak, itu berubah. Meskipun keterampilan pedangnya tidak terlihat berpengalaman, di dalam keterampilan pedang, ada elemen pikiran pedang dari Wafi Sword Skill. Jia Shizhen tidak bisa mempercayainya. Hal-hal seperti wasiat pedang sangat langka di alam semesta kerajaan karena itu menarik kekuatan dari luar. Tidak banyak orang yang bisa berlatih seperti itu, jadi pembuat gen biasa menggunakan kekuatan yang digabungkan. Mereka tidak terlalu memperhatikan pikiran. Hanya beberapa elit yang kuat yang akan mengalihkan fokus mereka ke pikiran ketika mereka mencapai puncak dari kemampuan tubuh mereka. Di usia Qin Bai, dia tidak tertarik untuk belajar. Bahkan jika dia ada, tidak mungkin dia bisa mempelajari pikiran. Sekarang, keterampilan pedang Qin Bai menampilkan pikiran. Jia Shizhen terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia saksikan. Jia Shizhen harus memeriksa ulang lebih dari beberapa kali. Dia akhirnya menyadari bahwa dia benar. Ada pikiran pedang yang bekerja dalam keterampilan pedang Qin Bai. Pikiran yang bergelombang harus benar. Qin Bai terus menampilkan keterampilan pedang dan menunjukkannya kepada Jia Shizhen. Dia membuat Jia Shizhen tampak terkejut. Dia merasa sangat senang karenanya. Jia Shizhen telah melatihnya selama beberapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat Jia Shizhen terlihat seperti ini. Dia dulu sangat kejam padanya. Dia selalu kasar dan memperlakukannya seperti kayu yang tidak bisa diukir. Ini adalah pertama kalinya Jia Shizhen melihatnya seperti ini. Kepercayaan dirinya mendapat dorongan besar. Dia merasa seolah-olah baru saja makan buah kehidupan. Dia merasa tubuhnya melonjak dengan energi. Baikin takut pada Jia Shizhen. Dia gugup, tetapi kegugupan itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Keterampilan pedangnya tampak lebih halus. Pikiran Wafi Sword Skill menjadi lebih menonjol. Jia Shizhen menjadi lebih terkejut. Dia tidak tahu bagaimana keterampilan pedang Qin Bai telah mengembangkan pikiran pedang. Bab 3155 membandingkan keterampilan pedang. Guru Jia, apa pendapatmu tentang keterampilan pedangku? Setelah Qin Bai menyelesaikan penampilannya dengan Wafi Sword Skill, Jia Shizhen tampak terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Qin Bai tiba-tiba meledak dengan percaya diri. Dia menatap Jia Shizhen dengan percaya diri.
Biasanya, dia tidak pernah berani berbicara dengan Jia Shizhen seperti itu. Sekarang, dia sombong. Dia tidak memiliki rasa takut yang biasanya dia sembunyikan. Tuan, Wafi Sword skill kamu sangat bagus, kata Jia Shizhen dengan anggukan. Jika kamu menggabungkan dengan ikan 9 gelombang, kamu dapat melakukan pertunjukan yang menakjubkan. Dia sangat terkejut, jadi dia bertanya, bagaimana Tuan Putra Mahkota berlatih dalam 2 hari terakhir? Kamu memiliki pikiran Wafi Sword. Kamu jenius. Ketika Qin Bai mendengar itu, keangkuhannya diperkuat oleh beberapa level lagi. Dia tidak ingin memberitahunya bahwa Bauer menyiksanya untuk mempelajarinya. Dia membuatnya terdengar lebih baik. Kamu ingin aku belajar keterampilan pedang, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, aku meminta bantuan Hansen. Dia mengizinkan putrinya untuk berlatih denganku dan membantu melatih Wafi Sword skill. Selama 2 hari terakhir, aku telah berlatih keterampilan pedang. Jika kamu pikir aku baik-baik saja, maka aku kira aku berhasil. Qin Bai adalah orang yang hanya bisa menyembuhkan langit dan melupakan rasa sakit. Dia pikir Hansen telah melakukannya dengan baik. Bahkan Guru Jia memujinya. Dia tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi, jadi dia menyebutkan Hansen agar dia mendapatkan kredit. Di saat kritis, Hansen adalah yang paling membantu. Jika bukan karena dia, Guru Jia tidak akan memujiku. Qin Bai sangat gembira. Jia Shizhen mengerutkan kening. Dia memandang Bauer dan berpikir, gadis kecil ini baru berusia 4 atau 5 tahun. Bagaimana putra mahkota bisa mempelajari pikiran pedang dengan berlatih bersamanya? Aku tidak percaya ini sedikit pun. Petik 2. Dia tidak mempercayainya, tetapi Qin Bai benar-benar mempelajari pikiran pedang dalam 2 hari. Jika dia tidak berlatih, maka itu tidak akan menjelaskan pencapaiannya. Sepertinya banyak mitos yang tidak bisa dipercaya. Hansen ini mungkin tidak berguna seperti yang aku duga sebelumnya. Jia Shizhen menatap Hansen lagi. Dia sekarang meletakkan semuanya di Hansen. Bagaimanapun, Hansen telah membunuh Steel Shin. Jika ada seseorang yang bisa mengajari Qin Bai pikiran pedang, itu pasti Hansen. Apakah kamu tahu pedang itu? Jia Shizhen berbicara kepadanya dengan nada suara yang berbeda. Aku tahu sedikit, tetapi aku tidak terlalu baik. Hansen sangat jujur. Pedang dan keterampilan pikiran Hansen tidak sebagus Six Patas King. Dia juga tidak sebagus Lone Bambu. Mereka adalah pendekar pedang yang sebenarnya. Hansen tidak berusaha keras untuk mempelajari keterampilan pedang. Kata-kata seperti itu masuk ke telinga Jia Shizhen sepertinya menyedihkan. Untuk bisa mengajari Qin Bai pikiran pedang adalah hal yang luar biasa sulit. Jangan khawatir. Jika kamu tahu beberapa keterampilan pedang, mengapa kita tidak membandingkan setidaknya keterampilan pedang? Jia Shizhen benar-benar ingin mencobanya. Dia ingin tahu keterampilan apa yang dimiliki Hansen. Jika dia orang yang baik, maka tidak masalah bagi Qin Bai untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Jika dia menggunakan semacam trik untuk membiarkan Qin Bai mempelajari pikiran pedang, dia tidak bisa membiarkan Qin Bai bergaul dengannya. Pisau dan pedang tidak memiliki mata, kata Hansen. Aku takut menyakiti satu sama lain itu buruk. Tidak apa-apa, kata Jia Shizhen dengan cemberut. Kamu dan aku bisa membandingkan skill pedang. Kita tidak harus menggunakan kekuatan ras gen. Dengan mengatakan, saling menyakiti itu buruk, Hansen bermaksud menyakitinya adalah hal yang buruk. Jia Shizhen bertekad, dia tidak mau menerima jawabannya. Jika guru benar-benar menginginkan ini, maka aku tidak punya pilihan selain menuruti. Jia Shizhen tidak berbicara. Dia mengambil 2 pedang dan melemparkan satu ke Hansen. Dia memegang satu di tangannya. Ketika dia mengayunkan pedangnya, itu adalah awal dari Wafi Sword skill. Itu disebut tenang dan tenang. Hansen menyaksikannya melakukan come and come. Dia tahu persis apa yang dia maksud. Jia Shizhen akan menguji Wafi Sword skill-nya. Wafi Sword 9 Earth skill bukanlah keterampilan pedang yang sangat kuat. Keterampilan di dunia ini tidak sehebat yang ada di alam semesta Geno. Mereka terlalu bergantung pada kekuatan luar. Itu membuat kekuatan mereka sendiri memiliki kekurangan yang luar biasa. Selain beberapa elit yang kuat, tidak ada yang bisa melakukan keduanya dengan baik. Hansen sudah memiliki skill yang mirip dengan itu. Setelah dia melihat penampilan Qin Bai, dia sudah akrab dengan Wafi Sword skill. Dia menggunakan skill pemula come and come. Ketika Jia Shizhen menyaksikan Hansen melakukan keterampilan yang sama, dia mengerutkan kening. Dia menggunakan kam dan kam sebagai skill awal karena dia ingin Hansen menyerang lebih dulu. Hansen melakukan hal yang sama dengannya, yang berarti dia ingin dia pergi dulu. Dia adalah seorang guru kerajaan Qin, dan dia dikenal luas karena keterampilan pedangnya. Perilaku Hansen menunjukkan bahwa dia meremehkannya. Jia Shizhen tidak mempermasalahkan itu. Dia mempersiapkan dirinya untuk menyerang Hansen terlebih dahulu. Ketika sampai pada titik di mana dia harus melepaskan serangan, dia tidak yakin harus mulai dari mana. Hansen hanya berdiri di tempatnya, menggunakan keterampilan come and come yang sangat dia kuasai. Ketika Hansen menggunakan skill itu terlihat cukup rata-rata. Namun, ketika dia ingin menyerang, dia tidak bisa melihat satu kekurangan pun dalam penampilannya. Ketika dia tidak dapat menemukan cacat, itu memberi Jia Shizhen perasaan berada dalam krisis. Seolah-olah dia akan menerima serangan balik yang mematikan jika dia berani mencoba menyerang. Jika itu terjadi, serangan berikutnya akan menentukan hidup dan matinya. Jia Shizhen menghentikan tindakannya. Dia terlihat sangat serius. Dia melihat keterampilan pedang Hansen, ingin menemukan titik puncaknya.
Berusaha sekuat tenaga, Jia Shizhen tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan betapa anehnya penampilan luar biasa dari keterampilan pedang Hansen. Itu seperti lautan tak berujung yang penuh bahaya. Itu tampak seperti laut yang tenang, tetapi di bawah air, banyak binatang mengintai menunggu. Dahi Jia Shizhen mulai mengeluarkan keringat. Dia tidak berani bergerak. Jika dia pindah, dia takut dia akan menjadi penerima serangan balik yang sangat menakutkan. Dia tidak pernah mengira Kam En Kam, yang bukan merupakan keterampilan yang sangat kuat, dapat menghasilkan pikiran dan suasana yang begitu menakutkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua. Jia Shizhen mengira Hansen adalah individu yang misterius. Dia pikir keterampilan pedang yang dia gunakan seperti lautan tak berujung dengan banyak trik menakutkan dan hal-hal yang bersembunyi di bawah ombak. Jia Shizhen merasa dia tidak bisa menyerang. Dia merasa seolah-olah dia adalah manusia tunggal yang menghadapi lautan tak berujung. Kekuatan itu membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Jika dia bisa menggunakan ras gen, dia bisa menggunakan kekuatan khususnya untuk melawan. Sayangnya, ini adalah pertarungan yang murni berdasarkan skill pedang mereka. Itu membuat seluruh tubuh Jia Shizhen berkeringat. Pakaiannya basah. Dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, rasanya seperti Hansen akan mengeluarkan skill mematikan dan membunuhnya. Siapa Hansen ini? Bagaimana keterampilan pedangnya bisa begitu menakutkan? Itu hanya keterampilan yang sangat normal, namun dia membuatnya begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa mengajari Qin Bai pikiran pedang. Kesan Jia Shizhen tentang Hansen telah berubah secara radikal. Jia Shizhen tidak percaya bahwa seseorang yang memiliki keterampilan pedang dan pikiran yang baik adalah pemberi pengaruh jahat seperti anjing.